Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, izinkan saya, Adi Hidayat, menyapa dan mendoakan kita semua. Semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, Kamis, tanggal 15 Syawal tahun 1442 Hijrah, bertepatan dengan 27 Mei 2021. Kami ingin menyampaikan rasa bahagia, gembira, dan puncaknya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesuksesan kita bersama dalam mempublikasikan donasi yang telah terkumpul, khususnya pada tanggal 24 Mei itu yang berlangsung di Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah, seluruh stakeholder dalam penyaluran donasi hadir, baik lembaga kemanusiaan yang bertugas di Gaza tentunya, juga Dubes Palestina, juga stakeholder terkait, bahkan komisaris BSI, Bank Syariah Indonesia, diiringi juga oleh ayahanda kita, seluruh unsur pimpinan Majelis Ulama Indonesia hadir di dalamnya. Baik, namun demikian, alhamdulillah semangat masyarakat Indonesia luar biasa tinggi, dan kami memohon maaf, kemarin itu sempat kita harus berhenti dulu untuk kita rekap, kita audit, kita publikasikan secara terbuka, sehingga dapat dengan clear, ya, bersih, diketahui masyarakat, terbuka, dan mengetahui bagaimana itu diterima dan disalurkan. Alhamdulillah, atas banyak masukan masyarakat, bahkan ada yang menyesalkan, Ustadz kenapa ditutup, ya. Jadi mohon bersabar, dan kemarin setelah dari MUI, saya juga langsung roadshow salah satunya untuk bisa memfasilitasi agenda yang ketiga yang kita rencanakan dalam tahapan penyaluran dana, yaitu untuk bisa menampung pelajar-pelajar Palestina untuk sekolah, ya, dan bisa belajar di kampus-kampus bahkan yang terkemuka insya Allah di Indonesia. Jadi kami juga datang ke beberapa tempat berkomunikasi. Alhamdulillah responnya sangat baik, bahkan ada yang sudah menawarkan langsung jikalau kemudian itu akan terjadi. Dan tentunya kita akan berkoordinasi ya ke depan dengan Kementerian Pendidikan yang ada di Palestina, seperti apa proses itu bisa berlangsung. Tapi intinya saya mencoba memegang amanah dengan baik dan tanpa mengambil 1% pun ya. Jadi insya Allah kita tidak memotong sedikit pun untuk disalurkan sepenuhnya demi kepentingan yang telah kita niatkan, insya Allah. Teman-teman, berita baik bagi Anda yang kemarin banyak bertanya, apakah dibuka kembali, kan? Apakah kemudian akan diteruskan? Insya Allah, per hari ini kami sampaikan kembali kepada kawan-kawan bahwa donasi tetap terbuka. Sekali lagi, donasi tetap terbuka, atau saya katakan dibuka kembali dengan rekening yang sama. Dan insya Allah rekening ini hanya akan dikhususkan untuk persoalan Palestina saja, untuk support kepada bangsa, masyarakat, rakyat Palestina saja. Rekening yang sama ya, Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Nomor rekening 11111, 5 kali, masih ingat ya? 11111. Kemudian 777, 3 kali, 77763. Ya. 111117773 atas nama Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar Bank Syariah Indonesia. Dan ini tentunya saya tegaskan sekali lagi sangat terbuka untuk dipublikasikan, untuk disampaikan hasilnya. Bahkan kita akan update seperti apa itu disalurkan. Pun demikian bagi teman-teman yang mengusulkan, kemarin ada usulan diaudit, usulan untuk dilihat, diteliti, alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya mengucapkan terima kasih, usulan-usulan itu kita akan laksanakan. Ya, bahkan kalau perlu Anda punya tim auditor yang ingin berkontribusi, ingin melihat, ingin mengecek, sangat terbuka teman-teman sekalian. Ya, sehingga apa yang kita bisa berikan diketahui untuk persiapan kita melaju kepada hisab Allah di hari kiamat nanti. Sekali lagi, kami tidak mengambil sedikit pun, ini murni untuk diberikan, dan mudah-mudahan Allah berikan kelancaran kepada kita semua. Tapi kami juga ingatkan, ya, hati-hati bagi yang sengaja ingin mencari keributan, ingin memecah belah, ya, bahkan menghadirkan unsur-unsur fitnah. Awas, hati-hati ya. Kita pun akan melakukan tindakan tegas dengan menempuh langkah hukum. Ya, hati-hati, kita sedang mengamalkan amanat konstitusi. Ya, pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Baik, bagi kami
saling tolong menolong, saling membantu dalam kesulitan, itu bagian dari ibadah. Quran surah kelima ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, dan hendaklah kalian saling menolong, saling membantu dalam konteks kebaikan yang luas demi niat meningkatkan takwa kepada Allah. Ini amanah konstitusi, ini amanah dari Al-Quran juga, dan yang lebih daripada itu, ini dijamin oleh pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, di alinea pertama bagi 1 sampai 4 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya, alinea keempat baris kelima sampai keenam, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kami sedang melaksanakan amanat konstitusi. Kami sedang mengamalkan nilai ibadah tertinggi ya dalam Al-Quran Al-Karim. Dan lebih daripada itu, kami sedang ingin berusaha berbalas budi walaupun sedikit atas apa yang telah dilakukan bangsa Palestina. Pun demikian ketika Anda bertanya, kenapa Anda harus berdonasi keluar? Apa Anda tidak ingat sejarah? Di tahun 1944, seorang pengusaha Palestina bernama Muhammad Ali Tahir itu memberikan seluruh hartanya di bank-bank Arab untuk ditransferkan, diberikan untuk bekal perjuangan Indonesia meraih kemerdekaan. Googling kalau tidak percaya. Silahkan cari di Google, Muhammad Ali Tahir, bangsawan, hartawan Palestina, yang beliau itu mendonasikan seluruh hartanya untuk kepentingan kemerdekaan kita. Kita telah merdeka, dan situasi sekarang terbalik untuk menguji di antara kita siapa yang bisa berbuat serupa dan kebaikan-kebaikan lebih besar. Karena itu, jangan sekali-kali menebarkan kebencian, adu domba, fitnah, dan sebagainya, karena kami sedang melaksanakan amanat konstitusi. Jangan pernah mengganggu singa yang sedang berzikir, karena saat dia mulai mengaum, Anda tidak akan pernah bisa menghentikannya. Terima kasih. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, nabiyyina al-amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin, wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga hari ini kita senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Hari ini telah kita masuki tanggal ke-16 di bulan Syawal tahun 1442 Hijrah, berganti Maghrib, sudah masuk hari baru, dan tentunya masih di bulan Syawal, masih di pertengahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita semua, memberikan kemudahan dalam beribadah, dan tentunya diberi kekuatan untuk menyempurnakan siam sunnah yang 6 hari di bulan Syawal itu, untuk memberikan limpahan pahala sempurna atau bilangan paripurna termasuk dengan Ramadan. Man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama yasumud dahra kullahu. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah menunaikan puasa selama sepanjang tahun. Dan telah saya uraikan saat Ramadan bagaimana korelasi hadis ini dengan perhitungan ya secara matematis dalam konteks pahala. Ya, Ramadan 30 hari dikalikan standar, paling standar pahala dalam Al-Quran, surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan baik yang punya nilai ibadah dan punya nilai pahala, maka dicatatkan setiap satu perbuatan itu dapat 10, jawabannya 10 kebaikan. Jadi kalau 30 kali kita puasa 30 hari, setidaknya kita dapatkan 30 kali 10 jadi 300, kan? Itu ukuran standarnya. Lantas ditambah dengan 6 hari bulan Syawal kali 10 lagi, maka 60, 300 tambah 60, 360. Maka Nabi menggunakan bahasa ka'annama, ya, seakan-akan seolah-olah dia mendapatkan pahala puasa sepanjang tahun, kan? Bukankah 1 tahun kurang lebih 365 hari hitungan Masehi, kan? Dan 354 kurang lebih hitungan Hijriah. Jadi pas diambil tengah-tengahnya 360 hari. Jadi kita berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menyempurnakan kesuksesan puasa Ramadan kita dengan meningkatkan amal saleh di bulan Ramadan dan setelahnya
untuk bisa menggapai husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian sekarang malam Jumat Sayyidul Ayyam, mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk menghidupkan sunnah malam Jumat dan esok hari Jumatnya, memperbanyak salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca surat Al-Kahf. Juga ada nanti sebagian riwayat dengan surah Yasin, silahkan. Mau Yasin silahkan, surat Al-Kahf silahkan. Jangan lupa nanti untuk potong kuku juga, ya kan? Kemudian juga persiapan esok hari untuk meningkatkan ibadah dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali jumpa kita dengan bermohon pada Allah, mendoakan saudara-saudari kita yang belum beriman, semoga Allah berkenan menguatkan jiwa mereka untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah. Semoga para pelaku maksiat diberikan hidayah oleh Allah untuk kuat bertobat sehingga dapat kembali meniti nilai kebaikan, dan semoga diberikan keistiqomahan ya para pelaku kebaikan, orang-orang soleh untuk tetap soleh sampai menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diikutkan dalam kebaikan-kebaikan yang tadi kita mohonkan kepada Allah. Baik teman-teman, hari ini tepatnya malam Jumat ini kita akan mencoba membahas spesial ya, karena kemarin dilihat ada kecenderungan tinggi untuk bisa mendalami pembahasan seputar tentang genealogi ya, Bani Israel, atau nanti konteksnya turunan Yahudi yang melahirkan persoalan-persoalan atau bahkan kondisi-kondisi terkini yang sangat dinamis yang telah menjadi pembahasan global. Kita turunkan genealoginya, kemarin sempat kita uraikan kan, dari Nabi Ibrahim terus sampai nanti ke melahirkan Nabi Ishak, Nabi Yakub, kemudian 12 keturunan atau asbab ya, dan sampai di situ kan pembahasan kita. Nah, yang biasanya kita mengkaji tafsir kemudian atau tanya jawab, hari ini kita akan coba ambil dulu satu bagian untuk meneruskan pembahasan yang kemarin, dan nampaknya ini agak panjang ya, akan agak panjang sekali karena kalau kita rinci setiap alurnya itu akan sangat menarik sekali. Ya, sangat menarik. Ada kisah-kisah kehidupan, ada genetika yang tersambung, dan mungkin kita juga akan mengetahui kita ini keturunan yang mana, tersambung kemana, seperti apa jalan hidup kita, dan bagaimana potret kehidupan di masa lalu yang nilainya kemudian ditransferkan ke masa-masa setelahnya, kemudian ditransformasi dalam bentuk perbuatan yang esensinya sesungguhnya memupuk kita untuk bersikap baik, mempertahankan kebaikan seperti orang baik di masa lalu, kemudian kita tingkatkan di masa kini sesuai dengan masa kita, dan belajar dari kesalahan umat yang pernah salah di masa lalu agar jangan terjebak pada kesalahan serupa. Yang paling celaka ketika itu dipertahankan atau bahkan, mohon maaf sekali ya, kadarnya meningkat lebih buruk dibandingkan zaman-zaman yang telah lampau. Ini yang nanti kita akan coba gali, kaji, dan mudah-mudahan dengan itu kita menjadi semakin terbuka, wawasan kita semakin meluas, tercerahkan diri kita, dan dengan kebeningan jiwa kita bisa memilih mana jalan-jalan kebaikan. Itu poinnya ya. Baik, sebelum kita turunkan dulu pembahasannya, kita akan coba tampilkan beberapa referensi. Ini agak banyak sebetulnya kitabnya, cuma saya bawa yang pokok dulu ya. Yang inti karena ada beberapa pertanyaan, Ustaz, itu referensinya dari mana, seperti apa gitu kan, kajiannya bagaimana. Nah, kita coba akan tunjukkan dulu beberapa yang kita bisa referensikan dan bisa teman-teman akses ya. Pertama tentu Al-Quran ya. Al-Quran, kalau Al-Quran pasti sama semua ya, baik kita hafal ataupun tertuliskan di mushaf itu pasti akan sama ya, sekalipun ini berdasarkan metode baik untuk misalnya menghafal, ini yang at-taysir itu kan, ada yang perkata, ini al-akhyar ya, ada macam-macam lah gitu kan, tapi isinya tetap dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada perbedaan. Dan Al-Quran sejak diturunkan ya, semua sama lafaznya, asli berbahasa Arab. Jadi dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai dengan sekarang, sampai kapanpun tidak berubah ya, lafaznya, bacaannya, bahkan ini di mushaf dituliskan teman-teman ya, walaupun sepeninggal Nabi SAW kemudian apa yang dihafalkan itu dituliskan untuk memudahkan kita mengaksesnya. Sebagai petunjuk Nabi meminta tim ad hoc di masa beliau ya untuk juga mencatat di bagian-bagian yang bisa dicatatkan ya, ada yang di pelepah kurma itu kan, ada di bagian-bagian tertentu yang itu nanti akan dikumpulkan, dicek, disesuaikan dengan hafalan. Jadi hafalan dicek ke situ, tulisan pun dicek dengan hafalan, dan nanti kemudian hari dikodifikasikan dalam bentuk mushaf yang sampai sekarang nanti oleh masanya Utsman bin Affan diperbanyak, disebarkan ke 5 kota utama sampai sekarang sampai di kita, maka dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Walaupun nanti sepeninggal Nabi itu sudah ada proyeksi-proyeksi ke arah sana. Jadi ini sangat luar biasa dijaga sampai dengan sekarang. Jadi satu-satunya kitab suci di muka bumi yang terjaga bahasanya dari sejak awal diturunkan, tidak pernah berkurang, terjaga sempurna hurufnya dan sebagainya, jadi referensi kita di Al-Quran. Jadi bukan sekedar bacaan ya, karena saat diturunkan Allah sudah menyampaikan bahwa ini pedoman kehidupan ya. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas.
Di bulan Ramadan yang sangat mulia itu, kan? Kemuliaan Ramadan lahir dari kemuliaan Al-Quran. Begitu Quran turun, ya Ramadan jadi mulia. Dan kemudian malamnya pun mulia, malam Al-Qadar. Yang membawanya pun mulia, malaikat Jibril jadi Ruhul Amin. Yang mendapatkannya pun mulia, jadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidina Muhammad SAW. Tempatnya pun mulia, Mekah diberkahi. Pindah Nabi ke Yathrib jadi mulia, jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi ini semua kemuliaan Al-Quran itu ingin memberikan kesan kepada kita bahwa isinya begitu penting. Ya biasanya kan kalau kita lihat sosok yang dimuliakan gitu kan, ini menunjukkan orang itu penting kan, orang itu punya sesuatu gitu kan. Nah apalagi ini firman Allah Subhanahu Wa Taala ketika semua diturunkan dalam keadaan mulia dan dampaknya mulia, ini menunjukkan ada yang penting. Jadi Al-Quran bukan sekedar bacaan, bacaan adalah pembuka kita untuk memahami isinya sehingga mendapatkan pedoman kehidupan yang layak untuk berperilaku, untuk meniti ibadah kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akan menjadi penting dalam kajian bahasan kita. Kemudian teman-teman sekalian yang mungkin jarang saya share ya, yang jarang saya share juga, saya pun mengkaji referensi di kitab-kitab lain ya. Ini contohnya saya punya koleksi Alkitab ya. Jadi ada yang saya dapatkan dari sejak tahun 2001, berarti usia saya masih 17 tahun tuh. Ya 17 tahun saya sudah belajar. Dulu saya punya dihadiahi dari Injil Barnabas gitu kan. Nah, yang sudah tidak banyak digunakan kekinian. Jadi 2001 saya sudah belajar, 2002 saya belajar kristologi. Jadi saya punya koleksi yang terdahulu. Nah, kemudian ini pun ada yang baru saya beli tadi siang, saya beli lagi untuk melihat ya apakah nanti ada penyesuaian kata atau perubahan-perubahan atau yang lainnya. Nah, ini juga saya punya koleksi Alkitab. Ini yang Alkitab terjemah baru, Holy Bible New International Version, ya New International Version ini punya. Kemudian nanti ada Alkitab sepanjang tahun, ini juga ya. Nah, ini saya punya. Kemudian ada yang jenisnya seperti ini, ya Alkitab Journal. Nah, saya punya juga. Ada yang berbahasa Inggris juga, ini ya, ini saya punya. Kemudian ada beberapa lagi yang lain. Nah, ini bacaan-bacaan ya. Nah, ini ada Purwa Pustaka juga, ya eksplorasi ke dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, ya. Dan ini, nah ini juga saya punya. Biasanya kalau ada riset, saya suka kaji, suka beli, gitu kan, suka koleksi. Dan alhamdulillah sebagian sudah saya hafalkan. Ya, sebagian dari sejak 2001 itu sudah saya mulai menghafal karena ada riset-riset yang saya senang Al-Quran ini, kemudian lihat kan, dikomparasikan, dilihat, karena di Al-Quran sendiri nanti ada beberapa firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mengindikasikan, mengisyaratkan kepada kita bahwa Al-Quran ini akan menjadi timbangan, parameter satu kebenaran. Itu dari iman kita yang kita yakini ya. Karena itu untuk membuktikan itu kita mesti cek. Nah, nanti saya di Tripoli juga belajar. Ya, selama setahun nanti ada materi ini, ada Orientalism juga. Yang paling menarik teman-teman sekalian, saya punya koleksi Talmud juga. Cuma nanti nggak bisa saya hadirkan malam hari ini. Itu yang paling terkait dengan kondisi sekarang. Nanti kalau sudah masuk ke titiknya, saya tunjukkan kepada Anda bagaimana nanti prajurit-prajurit tentara-tentara Zionis itu tiap hari Sabat itu, hari Sabtu dia baca-baca itu, dan itu sangat luar biasa dampaknya. Ya, dampaknya bagi rakyat Palestina, bagi kita juga dan sebagainya. Ada sesuatu yang nggak terbayangkan oleh kita, bagaimana kita disebut oleh mereka dengan ghayyum dan sebagainya. Ya, nanti kita akan bahas ketika sampai ke sana. Jadi komparasi yang saya lakukan adalah ini menjadi timbangan. Nanti kita akan lihat secara ilmiah ya. Kita akan perbandingkan bagaimana versi Al-Quran, bagaimana versi di Alkitab, khususnya nanti pas sampai Perjanjian Lama dulu ya, di Perjanjian Lama. Kemudian nanti bagaimana turunan-turunan hadis, kemudian juga bagaimana di Perjanjian Baru dan turunannya seperti apa. Dan nanti kalau kita ada waktu, kita bisa komparasikan juga. Ya, misal kita lihat sarjana Alkitab ya, yang masuk Islam kan ada di Ikhwan itu Ustadz Bangun Samudra ada, gitu kan? Kemudian Ustadzah Irana Handono ada, atau nanti juga dari versi aslinya, atau mungkin kita bisa mendengar informasi ya dari pendeta misalnya, atau dari pastor dan sebagainya, sehingga kita menjadikan ranah ilmiah ya, ranahnya ilmiah. Jadi sifatnya argumentatif, ilmiah, dan keindahan Islam menjadikan lakum dinukum waliyadin. Yang penting kita mendapatkan sebuah fakta, informasi yang ada argumentasi di dalamnya, kemudian di situ menjadi wawasan untuk kita. Ya, jadi bagi umat Islam bisa menguatkan keimanan, dan itu menjadi lahan dakwah gitu kan. Dan di situ ada pilihan, dan masing-masing dengan pilihan itu menghadap kepada Allah dengan pertanggungjawaban amalnya masing-masing. Indah kan kalau begitu. Nah, itu yang diajarkan orang tua kita dulu. Ya, makanya sering ada diskusi bukan celaan. Satu mencela ini, satu mencela ini, bikin statusnya. Nah, nggak seperti itu ya. Dan biasanya ini pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat. Dan saya juga pernah itu dapat informasi sering dipotong-potong tuh, ya, potong ceramah, bahkan dibenturkan dengan ini dengan itu yang paling berbahaya. Baik teman-teman, kemudian saya juga mau tunjukkan buku penting ya, The History of Palestine, karya John Kitto ya ini.
Ini bisa di-download. Ini makanya saya contohkan yang downloadnya. Ya, teman-teman sekalian. Ini saya berikan ini. Ya. Ini bisa di-download. Nah, ini ya. The History of Palestine from the Patriarchal Age to the Present Time. Nih, karya John Kitto. Ini bagus banget nih bukunya, teman-teman sekalian. Ya. Ini bagus banget bukunya. Jadi, ini pun nanti ya, kita bisa timbang lagi. Tapi ini ada objektifnya. Ini objektifnya tuh langsung mengurai dari masa banjir besar tahun berapa terjadi, kemudian nanti Tarah lahir tahun berapa yang disebutkan ayahnya Ibrahim itu kan. Ya nanti ada Azar, ada Tarah, kemudian Ibrahim lahir tahun berapa, kemudian terus sampai ke bawahnya sampai nanti kekinian. Dan nanti ada yang sangat menarik. Ya, dan di antara yang paling menarik itu nanti teman-teman sekalian, Anda menemukan fakta-fakta baru yang dari dari keterangan sumbernya langsung, ya, dan itu sangat menarik sekali. Seperti saya punya yang ini misalnya. Saya mau tunjukkan di sini teman-teman sebelum kita mulai. Ya kan kemarin kita ngaji kan, nanti saya tuliskan lagi anak-anaknya dari Yakub gitu kan, alaihissalam itu kan menyebar. Nah ini kan saya tunjukkan kepada teman-teman. Ini ada peta nih teman-teman sekalian. Nah peta ini dari yang ini aja coba kita contohkan ya, Division of Canaan kan 1200 sampai 1030. Ini before century, sebelum Masehi ya. Nah, ini sebelum Masehi. Ini kita temukan teman-teman sekalian, ini penyebaran ini. Ada Dan, gitu kan? Nah, Dan itu kan anaknya Balhah, gitu kan? Nah, kemudian nyebarnya kemana? Ini ada Judah, kemudian Judah itu Yahuda, ada Ruben kan? Ini ke sini tempatnya di mana? Jad di mana gitu kan? Ini kan anaknya Laya, kemudian Jad ini kan anaknya Zulfa gitu kan? Ada di sebelah sini. Tapi yang paling menarik teman-teman sekalian, di peta ini ada Palestina. Ada Palestina gitu. Terus ada Gaza tuh di sini tuh. Wah, Masya Allah, Gaza udah ada petanya di sini. Ini 1200 sampai 1030 sebelum Masehi. Ini ada Gaza tuh tertulis ini. Gaza, Palestina. Israel saya nggak lihat malah. Israel saya nggak lihat. Yang ada Palestina tuh. Ini di Alkitab terjemah baru, Holy Bible, ya, New International Version. Ya. Nih di sebelah sini ada pas gambar peta di sini. Terus ini penyebarannya masih ke sini. Dan ketika menyebutkan Israel pun bukan Israel yang sekarang. Ya, itu tapi perpecahan ketika nanti berpecah dua kerajaan Israel dengan Yahuda itu. Ya makanya pecahnya begini tuh, ada Israel, ini Judah. Kenapa jadi Israel di sini nanti? Ini kan keturunan Bani Israel. Ya, yang masih baik, yang keturunan Yakub alaihissalam dibagi bukan Israel yang sekarang. Ya, karena ini kan tuh 924 sampai 722 before century sebelum Masehi. Ya, yang sekarang kan deklarasinya katanya 14 Mei 1948, berarti belum ada kan. Nah, ini yang masih dibagi dua, nanti dari sini yang jadi persoalan. Ini pun teman-teman sekalian, masih ada Palestina juga, Gaza masih ada juga. Jadi Masya Allah, Palestina, Gaza masih ada tuh. Ya, jadi kalau sekarang nggak ada, ada yang salah tuh. Ini saya ambil dari peta sini. Nah ini hal-hal yang menarik maksud saya yang bisa kita ujikan. Ya itu bisa nanti diargumentasikan ya. Jadi di sini kita kajian ilmiah ya, argumentatif sifatnya, dan nanti menambah wawasan gitu. Nanti kita bisa kemudian komparasikan, dan tadi seperti yang saya sampaikan, saya juga belajar, kemudian kita baca juga riset, bukan sekedar baca ya, tapi riset, didalami, dikaji, belajar juga dalam. Kemudian saya belajar kristologi juga, baca Talmud juga, beberapa bagian dilihat, dikomparasikan, dan bukan kaleng-kaleng gitu. Nanti kita bisa komparasikan dengan sarjana-sarjana Alkitab yang lain, sehingga kita dapat wawasan atau minimal pengetahuan yang bisa diuji. Yang bisa diuji, dan timbangannya ada di sini nanti ya, sesuai keyakinan kita. Baik, saya akan turunkan dulu teman-teman sekalian. Jadi kemarin kan kita tulis begini kan. Nah, ini berdasar permintaan. Ini papan tulis sudah lumayan panjang. Kalau makin panjang lagi ke sini kayaknya nanti kita cari, insya Allah ya. Nanti kita cari. Ini Ibrahim alaihissalam, ya. Atau juga disebut di kitab lain dengan Abraham atau Abram gitu kan. Yang mari kita kotaki. Ya, karena intinya nanti ada di sini, ya, Abul Anbiya gitu kan. Nah, kita sudah tarik teman-teman sekalian. Beliau ini lahir tahun 1996 sebelum Masehi. Ya, before century. Nah, ini kan. Awas ya. Jadi ini Ibrahim lahir 1996 sebelum Masehi, before century. Kemudian nanti ditemukan di bukunya itu ya, The History of Palestine halaman ketiga. Nanti kita bisa lihat. Nah, teman-teman sekalian, ini sengaja saya ginikan supaya bisa diambil gitu kan bagian-bagiannya, dan memudahkan kita untuk mendapatkan informasinya. Seperti kalau saya sebutkan di sini misalnya nanti
banjir besar itu kan dimulai nanti terjadi tahun kapan? 2348 ya. Kemudian setelah itu nanti ada lahirnya Torah gitu kan 2126. Ini dicek. Nah, ini yang pembukanya dulu ya. Nah, seperti ini nih teman-teman sekalian. Nih, itu kan birth of Abraham, itu kan 1996 betul ya. Nah, before century. Kemudian bapaknya nanti Terah 2126 betul kan? Yang saya disampaikan 2126 itu kan. Nah, ini deluge confusion ya. Of tongues itu 2348. The deluge-nya 2348 ya. Itu banjirnya 2348. Jadi kalau kita turunkan di sini garis sini aja ya. Nah, Bentaruh atau Torah. Ya, di sini tuliskan tadi 2126, ya kan? 2126 before century. Ya, kalau kita ini kan ke sini, kita bisa tulis Azar di sini ya dengan apa namanya? Kontroversi atau perbedaan-perbedaan pendapatnya. Nah, Azar bin Taruh bin Nahur. Nanti Nahur di sini bukan Nahur juga saudaranya Nabi Ibrahim. Karena nanti Nabi Ibrahim itu teman-teman sekalian punya saudara juga. Nah, beliau yang terkecil itu nanti ya. Nanti kita akan lihat di halaman 3, yang tadi halaman 1 ya. Yang tadi halaman 1, di halaman 3 nanti akan disebutkan bagian bawah ya, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam nanti adalah anak terkecil. Ya, jadi Terah nanti punya 3 anak. Yang pertama nanti ada Haran, ya, kemudian ada Nahur, kemudian setelah itu ada Ibrahim. Ya, nanti kemudian nanti saya teruskan dulu ya. Kemudian ke bawah nanti Ibrahim menikah dengan siapa nanti akan ketahuan. Kemudian bin Azar bin Taruh atau Terah bin Nahur bin Abir ya. Abir ini tulisan yang kemarin. Bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam ya, bin Nuh alaihissalam. Ya, ini ya, Nuh bin Mikhlail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Ya, kadang-kadang nama kakek sering diulang lagi ke bawahnya, itu biasa ya, sebagai bagian dari tafaul atau menyebutkan kakek turun ke bawah untuk mendapatkan bagian-bagian tertentu, baik itu nama-nama kebaikan atau kita bisa katakan tafaul di sini ya. Tafaul itu semacam mendapatkan keinginan kebaikan dari nama-nama yang dimaksudkan. Bin Nuh bin Mikhlail bin Matushalah bin Kinan lagi. Nah, ini kan ada ketemu kan? Bin Anwas bin Sis bin Adam alaihissalam. Pas sampai ke pojok ya. Nah, seperti teman-teman kemarin kan ada yang tanya, Ustadz kok ada Kanaan lagi gitu kan, yang teman-teman sampaikan itu kan, kalau saya turunkan dari Sam ini kan ada ke-8, masih ingat gak? Yang Asyur terus ada Kanaan lagi kan. Nah, yang dimaksudkan di situ teman-teman sekalian bukan anaknya Nabi Nuh yang telah tenggelam ya. Jadi nanti kan kita lihat kemarin saya terangkan bahwa Nabi Nuh itu nanti ada 4 kan riwayatnya kan, anaknya itu Kanaan ya kan, yang disebutkan nanti dalam riwayat-riwayat dulu. Ini nanti tenggelam dan dikisahkan juga di Al-Quran dan sangat viral sampai dengan sekarang. Kemudian nanti ada Sam ya, yang ini. Kemudian nanti ada Ham, yang ini Semit, ini yang telah saya uraikan dulu, jadi saya nggak perlu bahas lagi. Kemudian ini ada Ham ya. Nanti ini Finit yang ke Afrika dan turunannya. Kemudian Yafith kan, Yafith yang Yafitik itu nanti yang turunan Eropa dan turunannya. Nanti di Ham ini teman-teman sekalian, ini juga nanti ada melahirkan anak terkecilnya. Jadi anak yang paling kecil, Ham ini punya anak paling kecil ya, siapa namanya? Namanya Kanaan juga. Nah, Kanaan ini yang nanti akan mendiami wilayah yang kita sebut nanti belakangan dengan Palestina, yang ada suku Palestina di situ, yang tadi ada petanya di situ ya. Ini anak terkecil dari Ham ya, barangkali untuk mengenang kakaknya yang paling atas itu kan, supaya dia bisa berubah, bisa lebih baik, diberi nama dengan nama Kanaan. Dan ini nanti akan ada turunan ke bawahnya seperti dikisahkan juga oleh John Kittle, nanti akan jadi sebutan orang-orang yang menghuni di daerah itu disebut dengan Kanaanis ya. Kanaanis ini halaman pertama, ini saya bacakan ya teman-teman sekalian. Nah, ini dia nih ya. Palestine became the habitation of a portion of the tribes. The second did from Canaan, the youngest son of Ham. The youngest son of Ham, ya kan? Nah, ini dia Kanaan, the youngest son of Ham. Itu kan yang seperti yang saya telah sampaikan. Nah, kemudian di sini diteruskan, hence the country acquired its earliest name, the land of Canaan. Karena itu ketika dia datang ke situ, maka tempatnya diberi nama dengan land of Canaan, gitu kan? Tempatnya Canaan. And the inhabitants were collectively called
Canaanites. Jadi para pengikutnya Kanan ketika dia berkembang di sini, Kanan terus termasuk nanti kita akan temukan turunannya yang tadi disebut dengan Filistin tadi. Ya, jadi ada di sini posisinya. Nanti ketika masuk ke dinamika ke Palestina dan sebagainya setelah fasenya Musa, saya akan cerita lagi ke sini. Jadi saya jawab dulu apa yang teman-teman tanyakan kemarin. Saya lihat beberapa di kolom komentar ada yang tanyakan lagi. Jadi Kanaan yang ini bukan Kanaan yang di sini. Ya, baik. Nah sekarang kita ke sini teman-teman sekalian. Nah jadi kita terangkan tadi Nabi Ibrahim alaihissalam di Terah ini punya 3 anak nih yang belum saya sampaikan. Ini yang paling bungsu Ibrahim alaihissalam. Kemudian ke sini Nahor. Nah, Nahor itu bukan Nahor yang ini ya, tapi tadi kadang-kadang ada tafaul gitu kan, mengambil dari sebelumnya. Kemudian anak pertamanya disebut dengan Haran. Nah, Haran ini teman-teman sekalian nanti punya satu anak laki-laki namanya Lut. Nah, makanya saya katakan kan Ibrahim dan keponakannya ini, Lut keponakannya kan ke Ibrahim ya. Jadi paman ke sini nih. Nah, dari ini pun nanti jadi nabi ya, yang nanti kaumnya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang viral kisahnya juga termasuk di Quran. Kalau mau gampang ini ketemu sama ini, lihat di Quran surah ke-51 ya, Adz-Dzariyat di ayat yang ke-24 sampai dengan 30 dan turunannya. Ya, jadi di situ nanti malaikat ketika akan merespon permintaan umatnya Nabi Lut untuk diazab, mampir dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim. Karena itu nanti Nabi Ibrahim mengatakan di situ ada Lut gitu kan, ada saudara beliau. Nah, maka disampaikanlah bahwa Lut akan selamat ya. Kemudian juga dengan beberapa umatnya kecuali istrinya dan beberapa yang tidak taat ya, kaum di antara kaum-kaum yang ada pada masa itu yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman sekalian. Kemudian ini juga punya dua putri. Jadi Haran ini meninggal duluan. Jadi dia meninggalkan seorang anak laki-laki dan 2 perempuan ya, Mitslah ya. Satu lagi adalah Sarah atau Sarai ya. Nah, Mitslah ini nikah dengan Nahor, Sarah ini nikah dengan Ibrahim. Jadi ke sini asalnya. Jadi Sayyidah Sarah ini ya asalnya dari kesini, dari Haran punya anak ini kan, dan nikah dengan Ibrahim. Dulu kan masih terbatas keturunan-keturunan itu. Jadi adanya pernikahan terbatas di lingkungan itu nanti yang menjadikan berkembang biak. Nanti hukum-hukum pun akan melebar. Baru dari situ nanti ada aturan mahram sampai ke kita sekarang. Ya. Nah, ini di bahasa Al-Qur'an illa ma qad salaf gitu kan, kecuali hal-hal yang telah berlalu di masa lalu, maka hukumnya ada yang berbeda dengan di masa kini karena kondisi-kondisi tertentu. Yaitu ada di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 23. Ya, paling bawah kanan sebelah bawah. Nah, ini. Nah, nanti ini memiliki keturunan, ya kan? Yang ini belum. Sampai tiba nanti dihadiahi nanti Maria Al-Qibtiyah Al-Misriyah saat nanti ke Mesir dan melahirkan seorang anak Ismail yang dulu saya ceritakan, beda 14 tahun baru ini mengandung kan, dalam usia 90 tahun dan melahirkan Ishak. Nah, saya mau batasi di sini teman-teman sekalian. Karena nanti ini yang jadi persoalan utama pembahasan kita, titik tekannya di sini. Ya. Yang kemarin yang saya teruskan sampai dengan ke Sayyidah Hajar nanti belakangan ketika kita sampai ke situ gitu kan, turun Ismail alaihissalam sampai ke bawahnya, sampai ke persoalan ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW yang bahkan dinantikan oleh Yahudi tapi ditolak kemudian hari ya. Saya juga tidak akan menyoal teman-teman sekalian Kontorah Biktiakton kemarin sudah saya terangkan, itu nanti persoalan yang lain. Kalau sudah kita melebar nanti pembahasan tentang turunan-turunannya sampai ke riset ke Jawa, Melayu dan sebagainya, atau juga Hajun binti Al-Amin nanti kita akan bahas tersendiri. Kita konsentrasi ke sini dulu. Ya. Dari sini Sarah saya tuliskan lagi ya. Nanti kemudian melahirkan Ishak, ini sudah saya terangkan. Jadi saya tidak perlu bahas lagi. Ya, versi Al-Qur'annya di Quran surah ke-11 di ayat 71, ya kan? Atau juga nanti sifat keadaannya disebutkan di Quran surah ke-51 ya, ayat 24-nya saya turunkan sampai 29 dah. Ya. Ini sudah saya terangkan, jadi tidak perlu saya gali lagi kenapa disebut dengan Ishak gitu kan? Ya, seakar dengan kata dhahak, gitu kan? Yang melahirkan rasa gembira, rasa riang, sehingga dengan itu mampu menghibur keluarga dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Kemudian dari Ishak melahirkan Yakub. Ya, Yakub dan Esau. Yakub saya tulis begini dulu, ya, Yakub dan Esau. Esau, kan? Nah, seperti ini ya. Ini kita bahas belakangan saja karena nanti yang banyak kaitannya yang ini ya. Ini nanti seperti saya ceritakan nanti setelah remaja dewasa dia ke bagian belahan Romawi ke sana, sedangkan nanti ke padang Arab untuk dipertemukan dengan pamannya, yaitu dari istrinya Ishak, ibunya gitu kan. Ishak nanti menikah seperti saya sampaikan kemarin dengan Rafkah.
ya kan? Nah, jadi ini menikah dengan Rafqah, kemudian Rafqah nanti punya paman namanya Laban, kan? Punya kakak ya, ini punya kakak namanya Laban. Nah, di Padan Arab, Laban nanti punya 2 orang anak, teman-teman sekalian, ya kan? Laya atau Lea, ya kan? Satu lagi, kemudian Rahil, dan punya 2 orang asisten nanti yang diperbantukan kepada keduanya, Zulfa atau Zulfa, kemudian Balha. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Nah, nanti Yakub menikahi 4 ini seperti kisah yang saya sampaikan kemarin, jadi saya percepat. Nanti saya turunkan ke sini berarti dengan cepatnya. Nah, untuk memberikan keterangan bagaimana karakteristik mereka ini yang belum kita bahas. Ya, ini yang belum kita bahas. Nanti dari Laya seperti kita sampaikan, Laya atau Lea. Jadi teman-teman yang baru bergabung cek lagi yang kemarin ya, supaya lebih jelas. Melahirkan 6 orang anak. Ya, 1 sini aja ya, biar paling gampang ya. Ya, atau sini ya, supaya selaras. 1 adalah Ruben atau Robin. Nah, ya. 1 Ruben, yang kedua Shimon atau Simeon atau Simon, ya Shimon. Oke. Yang ketiga nanti ada Levi atau Lewi kan, pelayan. Yang keempat atau imam, pelayan, nanti kita akan turunkan Yehuda. Nah, sebenarnya saat 4 ini Laya atau Lea ini merasa ini beliau nampaknya nggak melahirkan lagi gitu kan, ada versi demikian di dalam nanti perjanjian lama ya, karena itu kemudian di pelayannya yang dari sini teman-teman sekalian nanti minta untuk dihadiahkan bahkan dinikahi sebelumnya oleh Ibrahim alaihissalam. Dari sini nanti baru melahirkan 2 orang anak ya, 2 orang anak, dan ketika lahir 2 orang anak ternyata ini lahiran lagi, jadi saya sempurnakan ke sini dulu, nanti baru saya turunkan ke sini ya. Nanti di sini Zulfa melahirkan Jad dan Asyur, dan Balha melahirkan Dan ya. Kemudian ada 1 lagi nanti adiknya. Turunkan dulu ke sini. 5 teman-teman sekalian. Di sini Zakar, Isakar. Kemudian ke-6 Zabalon. Nah, ya. Ini lalu saya masuk ke sini dari Rahil yang melahirkan 2 orang anak, Yusuf. Nah, kemudian kedua Binyamin. Kemudian Zulfa melahirkan 2 orang anak, Jad atau Gad ya. Dan kedua Asyur. Nah, kemudian yang terakhir Balha. Dia melahirkan 2 orang anak, 1 Dan, dan yang kedua Neviti. Nah, baik. Inilah 12, 6 tambah 2, 8 tambah 2, 10 tambah 2, 12. Ya, teman-teman sekalian. Nah, saya ingin kemarin kan sampai di sini kan? Kita semua bahas. Sekarang kita akan turunkan siapa sih dan bagaimana karakter-karakter ini di dalam narasi Alkitab dulu, kemudian di dalam Al-Quran seperti apa. Nah, Al-Quran ini sangat menarik sekali. Jadi untuk menguraikan ini dengan cepat, ya, Al-Quran memberikan 1 surah. Ya, surahnya di surah Yusuf dengan nama ini, anak pertama dari Rahil, ya, alaihissalam, dan penuh dengan kemuliaan. Surah Yusuf berisi 111 ayat. Nah, 111 ayat. Nah, dan yang paling menarik teman-teman sekalian, nanti konsentrasinya akan ke Yusuf, sedangkan yang lain disebut dengan ikhwatu Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf, karena titik tekannya berada di Yusuf. Dan ketika ada perbuatan-perbuatan kurang baik pun oleh Al-Quran digambarkan dengan perbuatannya, bukan dengan orangnya, untuk memberikan kesan bahwa bukan orang, bukan nama yang keliru itu, tapi perbuatan yang harus diperbaiki. Nanti kita akan lihat bagaimana kekurangan-kekurangannya di sini, dan nanti akan dibuka oleh Al-Quran teman-teman sekalian dengan satu hal yang sangat menarik, yaitu di ayat ketiganya nanti. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, ya, bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami akan kisahkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu yang sangat dahsyat karena menggunakan bentuk ta'zimun nafsi, ta'zimus sya'ni, ya, kisah yang terbaik. Nanti kita akan lihat kenapa disebut kisah terbaik di sini, ya. Saya akan tuliskan di ayat 3 ya, teman-teman boleh nanti buka mushaf ya.
buka mushaf teman-teman sekalian, di sebelah kiri ya, agak-agak nanti ke bawah. Nanti Allah sampaikan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi ya, ahsanal qasasi. Ahsanal qasasi. Nih. Ya. Ini kalau nggak terlalu terlihat tulisannya ahsanal qasas. Nah, seperti tadi saya sampaikan, nanti Al-Qur'an dalam keyakinan kita, lihat ya, dalam keimanan kita, orang Islam, orang beriman, itu langsung kita mengambil keyakinan tanpa ragu. Dan ini bahkan Al-Quran menawarkan kepada siapapun, silakan uji dulu. Kalau Anda ragu bisa diuji. Tapi Allah sudah memberikan statement sebelum Anda mencoba mengujinya. Apa statementnya? Nanti buka dulu Quran surah kelima. Quran surah kelima, teman-teman sekalian. Al-Ma'idah. Al-Ma'idah. Ya, di ayat yang ke-48. Ya. Tegas Allah menyampaikan, ya. Sudah? Baik, lihat kalimatnya. Inna anzalna ilaikal kitab, ya, wa anzalna ilaikal kitaba musaddiqan lima baina yadayhi, ya, minal kitab wa muhaiminan alaihi. Wa muhaiminan alaihi. Kalimatnya wa muhaiminan alaihi. Wa anzalna alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi, ya, wa muhaiminan haiminan alaihi. Ya. Dan kami turunkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan Al-Qur'an. Ini kisah ini, ya, ayat ini diturunkan setelah Allah menjelaskan sebelumnya Taurat, menjelaskan kemudian Injil, menjelaskan persoalan-persoalan di dalamnya. Lalu Allah tegaskan, dan kami turunkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, kan? Dan ini disamakan oleh Allah, ya, nama umumnya. Al-Kitab, sesuatu yang tersusun dengan baik. Ya, harusnya baik itu kan. Jadi Taurat disebut dengan Alkitab, tapi namanya spesifik untuk menunjukkan ini kepada Musa. Kemudian juga Injil disebut dengan Alkitab untuk menunjukkan spesifik Injilnya kepada Isa alaihi salam. Ya, tapi ada kesamaan. Alkitab artinya yang tersusun dengan sempurna, dengan baik. Tapi nanti ada persoalan, disoal oleh Al-Qur'an, ada persoalan-persoalan di kitab sebelumnya itu yang tidak senafas dengan risalah yang dibawa oleh Musa alaihissalam, Isa alaihissalam dalam tinjauan Al-Qur'an, dan itu disampaikan, silahkan diuji kebenarannya. Makanya ketika Allah menurunkan ayat 48, Allah mengatakan di ujungnya wa muhaiminan alaihi, ya, wa anzalna alaikal kitaba, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa muhaiminan alaihi. Ya, jadi kata Allah, kami turunkan Al-Qur'an kepada Muhammad SAW, ini pun Alkitab, tersusun dengan sempurna, nggak ada cacatnya sama sekali, kan? Dan ini akan membenarkan risalah yang sampai kepada Musa. Artinya nih, risalah yang benar kepada Musa itu ini, risalah yang benar kepada Isa itu ini, dan menjadi timbangan, ya, pada informasi yang datang setelah Musa dan Isa yang sampai kepada Muhammad SAW. Dia ditimbangan. Apa yang dimaksud timbangan? Parameter kebenarannya. Silahkan ukur. Jadi kalau ada yang tidak sesuai dengan Al-Quran, berarti ada persoalan di dalamnya. Bagaimana kemudian Al-Quran menampilkan itu yang sangat indah, nanti kita akan lihat. Ya, kita beri contoh misalnya teman-teman sekalian. Ya, kita kenalan dulu ya. Kita kenalan dulu sama ini. Itu satu nih. Ruben misalnya teman-teman sekalian. Ini anak pertama. Ya. Dikisahkan dalam Alkitab bahwa Ruben ini anak baik, bahkan terkait dengan persekongkolan untuk menjerumuskan Yusuf, dia sesungguhnya tidak terlibat, disebutkan dalam Alkitab. Ya, maka nanti di surat Yusuf pun ada ketika mereka berembuk itu kan, untuk mengatakan sebagian besar mereka uqtulu Yusuf itu kan. Nah, awit rahu fi ghayabatil jub yaqtaqit ba'da sayyarah gitu kan. Jadi bunuh Yusuf kan, tapi di antara mereka ada yang mengatakan jangan bunuh, la taqtulu Yusuf, ya, jangan bunuh Yusuf, udah lemparin aja dia ke dalam satu sumur, kemudian di situ nanti boleh jadi akan diambil ya oleh beberapa kafilah yang lewat, dan dengan itu kita yang penting kan terbebas dari Yusuf, supaya kasih sayang bapak ini menyebar kepada kita semuanya gitu kan. Nah, yang kisahnya sangat viral kepada kita semuanya. Nah, konon di dalam kisah Alkitab ini yang disampaikan, yang mengusulkan agar jangan dibunuh Yusuf itu Ruben. Ya, tapi diusulkan aja dilemparkan ke sumur dengan harapan Ruben ini nanti ketika dilemparkan mereka pergi, dia bisa membebaskan Yusuf. Begitu kisahnya. Ya, begitu kisahnya. Cuman ada sesuatu yang sangat menarik di sini. Apa itu? Nah, ini diantara yang disoal oleh Al-Qur'an. Ya, disoal oleh Al-Qur'an dan menjadi sesuatu yang pantas untuk diluruskan dalam konteks narasi ya. Kita akan lihat. Apa itu? Kalau teman-teman buka misalnya kitab Kejadian. Ini ada di saya ya, jadi bisa saya cek. Tapi teman-teman juga bisa googling juga. Ya, kan ini bisa online sekarang. Al-Quran juga demikian, bisa online. Anda tinggal buka, nanti tinggal diluruskan Kejadian. Coba pasal 35, ini saya cek hafalan, nanti saya cek juga ke situ ya. Pasal 35 di ayat 22. Kalau mau dari ayat 21 boleh, 21 sampai 22. Dan ayat 22 saya buletin, ini intinya. Ya,
kitab Kejadian, Genesis bagian pertama, kan Genesis, ya, kitab Kejadian, kemudian ada Exodus gitu kan, kemudian Hijrah, Keluaran dan turunan-turunannya. Sekarang kita masuk sini dulu. Kitab Kejadian pasal 35 ayat 21 sampai dengan 22. Di sini teman-teman sekalian disebutkan, mohon maaf sekali nanti saya bacakan kalau teman-teman tidak percaya. Ruben ini ya berzina dengan siapa? Dengan ibunya juga, ibu sambung ke sini dengan Balha. Ini yang disebut di situ disebut dengan gundiknya Yakub, ya, bahasa yang mungkin kita bisa luruskan gitu kan. Ini kan istrinya, sudah menjadi istrinya Yakub alaihissalam, artinya ibunya juga, ya kan? Ibu mahramnya, ya, ibu biologisnya ke Lea, ini kan ibu mahramnya Rahil, ya kan? Jadi karena itu dia bersaudara dengan Yusuf, dengan Bunyamin, termasuk dengan Jad, dengan Asyur, termasuk juga dengan Dan, ya, dan dengan adiknya ke bawah. Jadi ini ditemui ketika Nabi Yakub alaihissalam, di situ disebutkan Israel, ya, sedang bepergian, kemudian ketika pulang dia mendapati anaknya sedang berzina, ya, dengan istrinya Yakub, dengan ibunya, ibu mahramnya. Kan jadi persoalan. Ayo kita buktikan, ya, kita cek misalnya satu-satu, ya, yang di sini dulu nih. Ini kita buka yang Kejadian. Bismillah. Itu ya. Nah, teman-teman sekalian, pasal ayat 35 ya ini ya. Yang 35. Ini 35 nih. Kejadian 35, kemudian ayat 22. Nah, ayatnya 22. Kita buka ayat 22. Bismillah. Nah, ini nih, teman-teman, ayat 22. Ini ya, kamera boleh dibesarkan ya ini. Ini kitab Kejadian Genesis ya, 35. Ini 35 yang ini, ya. Kan? Kemudian ayatnya 22 nih, ayat 22 sini. Kalau saya baca dari 21 seperti saya tuliskan, saya baca ya. Sesudah itu berangkatlah Israel, maksudnya Yakub, ya, yang saya sudah ceritakan kan kenapa disebut dengan Israel. Kemudian lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Dua-duanya ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Nah, ini jadi persoalan. Jadi Yakub mendapati bahwa ketika dia sedang bertugas dan kemudian membangun satu tempat di 21 itu, ya, satu tempat dia untuk beristirahat, sampai berita kepada dia di ayat 22-nya bahwa ini Ruben, ini bisa berzina, berhubungan dengan siapa? Dengan istri Yakub, dengan ibu mahramnya, dengan Balha. Nah, ini sesuatu yang disoal oleh Al-Quran, ya, di secara nalar sehat ini nggak mungkin terjadi lah gitu kan. Istri Nabi, kemudian juga di sini ibunya sendiri, dan dalam konteks di sini ada saudara-saudaranya, bisa terjadi peristiwa yang seperti itu. Karena itu nanti disebutkan juga dalam turunan-turunannya, Yakub murka kepada Ruben, dan Ruben dihukum. Di antara hukuman turunannya itu dia tidak mewariskan kemudian kepemimpinannya, ya, kemudian juga kesulungannya nanti akan dipindahkan dalam satu kisah, nanti dipindahkan ke Yusuf, tapi versinya Robi Yahudi dipindahkan ke Yahuda, ya. Jadi nanti ada persoalan keimaman yang nanti diberikan kepada Levi, kemudian nanti ada persoalan kepemimpinan yang diberikan kepada Yahuda, dan persoalan untuk kesulungan. Sulung itu nanti yang berhak untuk menentukan. Jadi setelah 12 ini, asbat ini, 12 suku menjadi menyebar dan sebagainya, yang ngambil keputusannya siapa? Nah, itu kesulungan di situ yang diwariskan. Nanti dari sini versinya yang lain menyebutkan Yusuf, versinya Rabi Yahudi menyebutkan Yahuda. Jadi mereka ingin menguatkan keturunan Yahudi di sini. Ya, jadi ini kontroversi yang pertama tentang Ruben. Sebagian bisa kita lihat di dalam Al-Quran, teman-teman sekalian, di surah Yusuf itu ketika terjadi peristiwa mereka berkumpul, ya, untuk berbuat sesuatu yang kurang baik kepada Yusuf alaihissalam dan merencanakan, dan sebagian mengatakan pembunuhan. Kita akan lihat nanti bagaimana di Alkitab menyebutkan detailnya, versi Alkitab siapa yang merencanakan itu diantaranya, ya. Dan di sini ada yang berkata jangan bunuh, dan di sini Alkitab menerangkan Ruben, kan? Nah, di sini kita mendapatkan keselarasan karena Al-Quran juga mengatakan ada informasi-informasi yang bisa dibenarkan sepanjang dia senafas dengan keterangan-keterangan tersambung kepada nabi-nabi sebelumnya. Artinya pada kisah Yakub, ya, pada kisah Yusuf alaihissalam. Karena Nabi pun mengatakan demikian. Jangan engkau persalahkan sepenuhnya, tapi jangan juga benarkan sepenuhnya. Artinya ada informasi-informasi yang masih dia itu bening, ya, masih bersih, masih benar, maka ditimbang oleh Al-Quran. Nah, maka apa yang disoal oleh Al-Quran pertama adalah dari mana didapatkan kisah bahwa Ruben ini, ya, anak pertama dari Yakub alaihissalam, bisa berzina dengan ibunya sendiri, ibu mahramnya. Ini jadi persoalan. Jadi persoalan serius. Sementara Al-Quran mengangkat martabatnya, memuliakannya, dan tidak pernah hadir kisah itu gitu, ya. Itu disoal. Jadi ini bisa kita kemudian pertanyakan. Ya, ini bagian yang pertamanya, ya, yang bisa kemudian kita turunkan. Nah, ini persoalan kontroversi yang pertama, sehingga nanti muncul kecaman-kecaman di dalam Al-Quran atas
narasi-narasi seperti ini gitu, yang juga menimbulkan sesuatu persoalan yang sangat pelik. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila. Maka celakalah kalau ada orang-orang merubah satu narasi untuk mendapatkan satu keuntungan sesaat atau untuk motif-motif tertentu sehingga menyebabkan orang-orang setelahnya menjadi salah informasi. Ya, tapi ini nanti bisa di soal secara argumentatif, dijawab secara argumentatif, ya, dicari gitu referensinya bagaimana. Karena di sini secara nalar, secara rasional, bagaimana bisa gitu kan seorang anak bisa berzina dengan ibunya, ibu mahramnya, sementara di sini juga ada keluarga-keluarga dan ini diketahui bapaknya adalah seorang nabi dan dia pada saat yang bersamaan disebut anak baik. Itu persoalan, ya. Kemudian Shamun, teman-teman sekalian, Shamun, Simeon atau Simon, Simeon, Diego Simeone, mungkin nasabnya ke Shamun, baru menang tuh Liga Spanyol kemarin. Makanya Luis Suarez dijual sama Barcelona ke Atletico Madrid, juara. Maaf ya lompat, saya nggak nonton. Tapi saya tahu Zidane berhenti, Antonio Conte diperebutkan, saya tahu. Sini lagi ya, Shamun atau Simeon atau Simon. Ini juga teman-teman sekalian anak kedua, tapi ada persoalan. Disebutkan juga di dalam narasi Alkitab bahwa ini di antara persoalannya ada dua. Yang pertama, ini diduga sebagai inisiator, ya, bersama Levi nanti. Ya, bersama juga dengan yang lainnya, tapi diduga Shamun dengan Lewi yang inisiator yang paling kuatnya dalam konteks persekongkolan untuk mencelakakan Yusuf ke sini. Ya, untuk mencelakai Yusuf sehingga Yakub sedemikian murka dalam konteks ini. Dan ada yang keduanya, ini kasus terkait dengan Yusuf, ya, mencelakakan Yusuf. Ya. Al-Quran tidak menyebutkan siapa, cuma disebutkan saudara. Karena adab di Al-Quran itu begini, adab di Al-Quran. Jadi kalau ada satu kegiatan yang buruk, ya aktivitas yang salah, itu umumnya nggak disebutkan nama. Ya seperti Fir'aun, kan sejahat-jahatnya Fir'aun tuh, ya itu Fir'aun, ya nama gelar yang melekat pada Raja Mesir itu kan, Abu Lahab misalnya kan. Di situ ada juga nama aslinya nggak disebutkan, tapi inisial disebutkan, atau misalnya umum saudara-saudaranya Yusuf, untuk memberikan kesan begini, untuk memberikan kesan bahwa boleh jadi ke depan tuh ada nama yang serupa, tapi mungkin nggak berbuat seperti itu, sehingga dengan nama itu tidak dikenang sebagai sesuatu yang jelek gitu, apalagi nanti maknanya jadi baik. Misalnya Shamun ini kan baik asalnya, yang mendengar, yang taat, bahasa Ibrani kan yang mendengar, yang taat, yang patuh gitu kan. Nanti kemudian dia berbuat sesuatu yang kotor, disebutkan seakan-akan nama itu menjadi jelek, sehingga ada stigma ke dalamnya. Maka Al-Quran lebih memberikan berita tentang ikhwah Yusuf, ya, saudara-saudaranya. Dan itu pun nanti akan dijelaskan bahwa mereka bertobat, mereka memperbaiki diri dan sebagainya. Nah, cuma di sini ada informasi yang sangat menarik, ya, di Alkitab disebutkan teman-teman sekalian di bagian keduanya itu. Jadi mereka ini juga, ya, Shamun terutama Levi ini yang bersekongkol untuk melakukan pembunuhan, ya, terhadap siapa? Terhadap ada satu kelompok, ya teman-teman sekalian, yang mencoba untuk memperkosa saudarinya, Dian namanya. Jadi punya saudari, ini Dian namanya. Nah, Dian ini juga nggak dijelaskan apakah ini kaitannya dengan Dan, di sini anaknya Balha, perempuan, apakah ini laki-laki atau ada yang lainnya. Nah, ini akan ada sekelompok orang yang mencoba untuk memperkosanya, ya. Kemudian setelah itu mereka marah, merencanakan kemudian untuk pembalasan. Maka Shamun ini meminta mereka dari kalangan Khidim namanya untuk datang, dikasih berita, dijebak gitu ya. Gimana caranya? Ya, mereka diminta untuk sunat. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa sudah ada sunat nih. Oh ya, sudah ada sunat nih. Awas, hati-hati nih, sunat sudah ada. Jadi di masa-masa ini belajar dari Ibrahim alaihissalam ke atasnya. Maka memang sunat kan dari fitrahnya Nabi Ibrahim sebelumnya, yang kemudian diteruskan di masa Nabi Muhammad SAW sampai ke kita. Makanya kita disunat kan. ini diminta oleh mereka untuk sunat, untuk mendapatkan keberkahan, kebaikan, kebersihan. Begitu mereka masih merasakan sakit dalam sunat itu, maka dibunuhlah orang-orang Khidim pada saat itu. Ya, maka ini sampai beritanya kepada Yakub alaihissalam, dan Yakub begitu marah. Ya, marah, dan dengan kemarahan itu kemudian Yakub menyoal, ya, mereka semuanya ini, menyoal mereka semua sehingga menghukum mereka, ya, menghukum. Di antara hukuman-hukumannya nanti Levi dimintakan untuk jadi pelayan, ya, makanya nanti ada kitab imamat setelahnya gitu kan, Levitikus gitu kan ke sini. Dan ini juga tidak mendapatkan bagian-bagian seperti yang tadi telah kami sampaikan untuk hak sulungan dan sebagainya. Dan ini yang menjadikan kata Alkitab boleh jadi karena inilah Yusuf nanti disebutkan narasi ketika masuk ke Yusuf menahan Shamun, ya. Shamun ini ditahan oleh Yusuf alaihissalam, ya, di redaksi Alkitab ditahan saat mereka datang 10 saudara ini selain Bunyamin datang ke tempatnya Yusuf ketika ada di Mesir untuk meminta bahan makanan, ya, karena pangan mulai menipis, krisis pangan, kemudian datang ke sana. Yusuf tahu itu saudara-saudaranya,
Ya, tapi mereka tidak menyadarinya. Di surat Yusuf juga ada. Nanti Anda baca ya 111 ayat itu. Ya, karena mereka tidak menyadari, Yusuf tahu, maka oleh Yusuf kan dilakukan sebuah trik sehingga saudaranya bisa berkumpul kembali dengan beliau, ya. Tapi di sini agak beda nanti narasinya. Ya, di sini agak beda narasinya teman-teman sekalian di Alkitab, bahwa nanti Yusuf menahan Syamun, ya, kemudian diminta mereka kembali sana, diberikan sedikit supaya merasa lapar dan untuk balik lagi untuk membawa Benyamin. Benyaminnya benar di sini. Tadi disebutkan di sini Syamun, ya, yang ditahan. Kenapa ditahan? Ada dugaan kuat di tafsirnya itu bahwa Syamun ini diduga yang merencanakan untuk persekongkolan mencelakai Yusuf. Karena itu Yusuf berkenan untuk menahannya terlebih dahulu. Ada tafsirnya di sini, bisa kita baca nanti. Ini teman-teman sekalian, ya, jadi ini yang terkait dengan Ruben, Syamun, Levi. Walaupun nanti di sini dari Levitikus nanti, ya, pembahasan tentang imamat ini, pelayanan-pelayanan dari Levi di kemudian hari tetap nanti akan menurunkan nabi-nabi, terkhusus juga Musa alaihissalam nanti akan ada dari keturunan ini. Nah, ini nanti saya terangkan ketika hijrah ke Mesir ada berapa jumlah anaknya. Ya, nanti ini ada 3, ini ada 6, ini ada 3, kemudian Yahuda. Ini pun persoalan juga nih. Yahuda ini. Ini agak repot menerangkannya teman-teman sekalian. Jadi Yahuda ini, teman-teman, ini termasuk yang disebutkan bertanggung jawab, ya, punya jiwa kepemimpinan kuat, tapi punya persoalan juga. Persoalan pertama terlibat dalam persekongkolan Yusuf. Yang kedua, ini mohon maaf sekali, ini disebutkan juga di Alkitab, dia senang berzina. Ya, dia senang berzina gitu. Jadi seringkali kemudian cari, ya, bahasa kita ya, perempuan-perempuan kurang baik gitu kan. Saya nggak bisa menyebutkan yang di sini karena terlalu ekstrim bahasanya, sundal gitu kan, mencari sundal. Jadi teman-teman kalau baca nanti tentang kisah Yahuda, Anda bisa googling aja sih, ya, Yahuda misalnya kebiasaan seperti ada, Anda akan temukan, ya. Jadi saya sudah baca di sini juga. Nah, bagaimana persoalan yang menimpa Yahuda ini, bahkan yang titik yang paling ekstrim adalah dia berzina dengan menantunya sendiri. Ya, jadi ini ceritanya nanti punya anak laki-laki, anaknya meninggal, kemudian menikah dengan nanti anaknya Nabi Daud, yang turunan Daud nanti, ya, Nabi Daud alaihissalam nanti punya istri namanya Makkah nanti punya anak namanya Tamar. Nah, Tamar ini pun ada masalah juga, disebutkan nanti di turunan Alkitab ini cerita bahwa dia waktu kecilnya, mohon maaf sekali, ya, sudah diperkosa, kemudian dari situ tumbuh dewasa, menikah dengan anaknya Yahuda. Satu kali ketika anaknya ini meninggal, ini kan masih menantunya nih, ya, ini pergi ke rumah bordir dengan tempat-tempat yang seperti itulah gitu kan, istilahnya tempat-tempat untuk menjual diri. Ini pun jalan-jalan gitu nyari. Nah, ini nggak tahu kalau ini menantunya. Ini persoalan, ya. Ini nggak tahu kalau ini adalah menantunya, maka terjadilah kemudian sesuatu yang sangat dahsyat, dan ini dinalar oleh Al-Quran, sesuatu yang rumit untuk dibenarkan. Ya, maka ini jalan, kemudian menawarkan kambing untuk bisa bergaul dengan Tamar, ditawar oleh Tamar ini teman-teman sekalian dengan tanggungannya sekalian, artinya dikasih barang-barang jaminan dan sebagainya, disepakati, maka terjadilah hubungan. Ya, begitu terjadi hubungan, ini mengandung, ini jadi persoalan. Dalam kandungannya itu nanti melahirkan bayi kembar. Ya, yang pertama Peres, yang kedua Zerah. Nah, ini yang paling bermasalah. Dari Peres inilah teman-teman sekalian nanti akan terus melahirkan siapa coba? Ya, Yesus. Ini persoalan. Ini nanti akan dibahas karena ini sangat sensitif sekali, tapi saya punya, ini kan versi Alkitab sendiri. Ya. Nanti ini akan Anda turunkan dari sini, bisa di Matius, bisa, ya, pasal 1 ayat 1 sampai dengan 16. Di Lukas juga ada teman-teman sekalian, ya, dari ayat 23 sampai dengan 33, 34 akan ditemukan juga. Dan yang paling menarik nanti antara Matius dengan Lukas agak berbeda. Di Matius nanti ada 41 turunan nasab, di Lukasnya ada 57, sudah beda 16. Dan turunan 7 dengan 8 sudah beda antara ini dengan ini. Nah, ini juga yang disoal oleh Al-Quran. Ya, kok bisa gitu turunannya dari sini, kejadian terjadi seperti ini, melahirkan, bahkan kemudian ada di sini Maria, ya, Maria mengandung anaknya Yusuf. Jadi di sini turunannya ke Yusuf nanti. Ya, jadi Marianya punya punya suami, ya, namanya Yusuf, bukan Yusuf yang ini. Ya, nanti punya suami namanya Yusuf, melahirkan Yesus disebutnya, ini yang menjadi Kristus kemudian hari. Ini disoal, ya. Nanti Al-Quran akan meluruskan itu, termasuk di kisahnya Maryam. Bagaimana Al-Quran membebaskan Maryam dari tuduhan, ya, dan memuliakannya, dan bagaimana Nabi Isa alaihissalam disebutkan 25 kali dalam Al-Quran. Padahal Nabi Muhammad disebutkan 4 kali, Ahmad disebutkan sekali, gitu kan. Nah, ini jadi persoalan yang sangat serius. Kita misalnya buka di sini di halaman 97. Kita lihat, insya Allah saya benar, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita teman-teman sekalian, kita bisa lihat misalnya, ini nih, benar kan? Halaman 97. Nih, teman-teman sekalian. Nah, ini tuh. Ya, halaman 97. Jadi ini masih kejadian, teman-teman sekalian. Ya, kejadian, gitu kan? Masih dikejap kejadian. Nah, ini Alkitab sepanjang tahun, ya, Alkitab dalam Tius 65. Sama juga di sini juga akan ditemukan. Ya, saya sudah cek juga. Nah, ini kalau teman-teman lihat pasal 38, kan? Nah, ya. Kemudian juga 1 sampai 39, ya. Nanti kita temukan di sininya yang 24, ya. Boleh kita dari 23 juga boleh. Ini sampai 30 sebetulnya nanti, ya, ke bawahnya nih. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Tadi yang tadi saya sebutkan. Kemudian dia jalan-jalan, kan? Kalau mau lebih dahsyat lagi, kita bisa baca dari ayat 20-nya, ya, ayat 20-nya. Ayat 20. Adapun Yehuda yang mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpai lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalang. Kembali dia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada, kujumpai dia. Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalang di sini. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Baik. Kemudian, kalau kita tarik ke atasnya lagi, teman-teman sekalian, ini yang paling dahsyat nih, yang tadi saya sampaikan. Dari mana taunya ini menantunya? Ya, kita baca yang 16-nya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau, sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Ya, menghampiri itu maksudnya berhubungan seksual. Jawabnya, aku akan kirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Yang tadi yang saya sampaikan. Maka ini maksudnya jalan, kan, cari perempuan-perempuan yang seperti itu. Ini juga kemudian menjajakkan dirinya. Ya, maka terjadi dialog, terjadi kesepakatan, transaksi. Yang ini mau ngasih kambing, ini minta ditambahkan dengan tanggungan, barang-barang tadi disebutkan. Nah, kemudian di ayat 24 sesudah kira-kira 3 bulan, dikambarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu Yehuda berkata, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Nah, ini yang paling bahaya, yang paling repot. Jadi begitu ini berhubungan kan teman-teman sekalian, ya. Ini menarik juga nih, ini bisa kontradiktif ya. Kan kalau berhubungan nggak mungkin pakai penutup dan sebagainya, ya kan? Namanya berhubungan, orang berhubungan pasti terbuka. Masa ini bapak nggak kenal kepada menantunya, ya kan? Ya kan? Nah, ini kalau dia masih transaksi nutup, ini wajar. Tapi kalau sudah berhubungan, nggak mungkin nggak kenal. Nggak mungkin nggak kenal. Makanya ketika 3 bulan setelah hubungan itu, Tamar ini mengandung, disebutkan orang-orang ramai karena Yehuda kan di situ dihormati, kan, di suku itu dan seterusnya. Maka ketika disampaikan kepadanya ada perempuan yang bersundal, ya, berzina dan sebagainya, dia minta dibakar. Mana orangnya gitu kan? Bakar saja gitu kan? Bahasa kita seperti itulah. Bawalah perempuan itu supaya dibakar. Ini bahasanya nggak saya tambahin, nggak saya kurangi. Waktu dibawa ayat 25, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, nah ini menyuruh orang, Tamar menyuruh kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang inilah aku mengandung. Maksudnya apa? Maksudnya dari orang yang bertransaksi tadi, ya, kasih tanggungan, ini loh barang-barang yang ditanggungkan beserta kambing, aku ngandung anak itu dari dia ketika melakukan hubungan. Maka apa yang terjadi? Juga dikatakannya periksalah siapa yang mempunyai cap materai serta kalung dan tongkat ini. Nah, ini dijelaskan di sini. Jadi barang tanggungannya ternyata bukan sekedar kambing, ada cap materainya, ada kalung, ada tongkat, gitu kan? Maka Tamar ketika disuruh oleh orang-orang Yehuda untuk kemudian dihadapkannya bahkan akan dihukum, maka Tamar mengatakan, "Hei, aku mengandung ini dari orang yang punya barang-barang ini." Dia nggak sebutkan langsung ya kepada bapak mertuanya ke sini. Lalu apa yang terjadi? Ya, yang terjadi Yehuda memeriksa barang-barang itu ayat 26 lalu berkata, bukan aku tetapi perempuan itulah yang benar karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku dan dia tidak bersebu lagi dengan perempuan itu. Nah, ini teman-teman sekalian, teruskan dulu ya. 27. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya, dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmizis dan berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. 29. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudara laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai dengan Peres. Ini yang saya sebutkan. Ya. Kemudian sesudah itu keluarlah saudara laki-laki yang tangannya telah terikat dengan benang kirmizi itu, lalu kepadanya diberi nama Zerah. Ini yang saya sebutkan. Benar kan? Nah, ini jadi kita bisa lihat di Kejadian ya pasal 38 dari 16 lah kalau mau sampai ke 30 seperti tadi yang saya sampaikan. Nah, ini ada sesuatu yang kontradiktif yang disoal oleh Al-Qur'an.
Jadi ketika Al-Quran memuliakan ya nasab-nasab turunan ini, memang ada kasus terkait dengan Yusuf, kemudian juga mereka bertobat, dimintakan tobat oleh Yakub alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala karena niat mereka untuk kembali. Di sisi lain ada narasi seperti ini. Kok bisa gitu kan anak nabi bertanggung jawab ya dan punya kedudukan dan sebagainya bisa kemudian berzina bahkan dengan menantunya, dan narasi semacam ini nanti akan sangat banyak ditemukan. Ya, bagaimana nanti seorang nabi bahkan berzina dengan anaknya dan sebagainya dan seterusnya. Nah, ini persoalan serius teman-teman sekalian. Ini kemudian berzina dengan menantunya, ini kan punya anak, nanti anaknya meninggal, ini kemudian ada anak yang keduanya, ya tidak dinikahkan dengan dia, tapi kemudian ini menjajakkan dirinya, ini pun mencari jajan di luar. Dari sini mengandung, melahirkan Peres, melahirkan Zerah. Dari Peres ini, di Matius dengan di Lukas disebutkan menurunkan Yesus. Kan jadi persoalan serius di sini. Nah, ini sesuatu yang disoal Al-Quran. Apakah sedemikian itu kan? Apakah seorang Isa alaihissalam, ya kita kan menyebutnya Isa alaihissalam, Isa bin Maryam, seseorang yang sangat dimuliakan di Al-Quran, sangat mulia, ibunya dibebaskan dari zina, itu kan seorang nabi, seorang rasul. Tapi di sisi lain dijelaskan di Perjanjian Lama di sini, ya di pasal Kejadian nanti, termasuk juga nanti di Matius di Perjanjian Baru, kemudian di Lukas ini dijelaskannya sebagai apa? Sebagai turunan dari seorang Peres. Peres anak siapa? Anak zina, anak ini. Kan jadi persoalan gitu kan di sini. Nah, ini tolong yang dipotong ya video-video ini, karena kita juga nanti ingin jelaskan argumentatif secara benar gitu. Jadi makanya kita sertakan referensi-referensi dan kita bisa mendengar. Ya, bisa mendengar. Jadi kalau misalnya nanti kita ingin dengar dari sisi sarjana Alkitab atau yang lainnya, nanti bisa dijelaskan kenapa turunannya bisa ke sini. Dan ini tercantum di Alkitab gitu kan, dan turunannya. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana Al-Quran memberikan satu gambaran yang sangat indah. Kata Al-Quran itu, ini timbang loh. Ini masuk akal nggak? Ini timbang loh. Benar nggak referensi sejarahnya seperti ini? Maka Al-Quran menampilkan satu surah Yusuf, menampilkan satu surah Maryam untuk membebaskan Nabi Isa dari tuduhan-tuduhan semacam ini. Isa lahir dari perempuan yang sangat mulia, ya ibunya mulia yaitu Maryam. Kan kemudian juga kakek neneknya mulia, kakeknya Imran. Nanti ada surah Ali Imran. Bahkan dimuliakan keluarga besarnya. Dirilis, diterangkan silsilahnya. Ya, bagaimana kemudian Isa itu Yesus, gitu kan? Ya berasal dari Maryam, Bunda Maria itu. Maryam nanti dijelaskan lagi berasal dari Imran. Ya, Imran menikah bahkan dengan istrinya nanti ada Hannah gitu kan. Bahkan dijelaskan di surah Ali Imran itu di ayat ke-35 ya bagaimana bernazar kemudian Hannah istrinya Imran supaya punya anak yang saleh, dan terlahir kemudian Maryam, diberi nama dengan Maryam ayat 36, dijaga nanti oleh pamannya namanya Zakaria gitu kan, yang nabi juga. Ini kalau mau ditarik ke atas ini Imran bin Qahat, Qahat bin Azar bin Levi, ke sini lagi ketemu ke Levi. Jadi semua dijelaskan dengan sempurna. Ya, jadi bahkan jelas gitu. Nanti Maryam yang ini nanti beda. Yang Kohat yang ini nanti berbeda dengan yang Musa. Ya, yang saya maksud tadi Musa bin Kohat. Musa juga punya dua saudara, satu Harun, yang satu Maryam lagi. Makanya disebut dengan ya ukhta Harun. Wahai saudaranya Harun. Jadi yang ini nanti masuknya ke Yahuda. Yang ke Yahuda ke sini ke garisnya. Jadi sama-sama di garis Yahuda. Saya koreksi ya. Sama-sama di garis Yahuda, tapi dijelaskan ya dari sini ke Maryam, dari Maryam ke Imran dengan Hannah, ke atasnya lagi sampai ketemu dengan Yahuda. Nanti dibedakan antara Maryam yang ini dengan Maryam yang saudaranya Musa, saudarinya Musa. Musa punya saudari namanya siapa? Satu Harun, beda usia 3 tahun, kakaknya lagi Maryam. Makanya disebut ya ukhta Harun gitu kan. Ya ketika dituduh Maryam ini mohon maaf sekali berhubungan dengan cara yang tidak baik, berzina gitu kan. Maka kaumnya mengatakan ya ukhta Harun, hei saudari Harun. Ya ada orang menyoal, kok jauh banget dengan Harun? Bahasa Al-Quran sangat tinggi. Ini bahasa kiasan. Seakan-akan ingin memberikan kesan bahwa kamu itu orang baik seperti Maryamnya saudari Harun baik kepada Musa. Kamu itu kan orang baik. Ya, seperti Imran, kemudian seperti dengan ke Zakaria. Bukankah di sini Maryam dekat dengan Harun? Bukankah Harun membantu kepada Musa alaihissalam? Bukankah Maryam dekat dengan Zakaria? Jadi diposisikan seperti majas di situ. Ya. Nah, jadi itu sangat luar biasa. Kamu ini perempuan baik, kamu ini perempuan yang baik-baik. Kenapa bisa kemudian tiba-tiba mengandung melahirkan? Maka dijawablah, maka turunlah Quran surah Maryam dengan namanya, surah 19 menjelaskan itu dari ayat 26-nya sampai dengan ayat 33. Ya, sampai mengatakan nanti di ayat 31-nya jelas. Ya ini Abdullah dan terusnya sampai membebaskan tuduhan kepada ibundanya. Ini jelaskan nasabnya sangat mulia sekali, sangat suci sampai ke sini. Nah, ini yang disoal oleh Al-Quran, kok bisa ada narasi begini? Makanya Al-Quran memberikan pandangan, ayo diuji dong secara sejarah gitu kan, apakah benar begini? Apakah benar seperti itu? Diuji semuanya. Makanya ketika Anda turunkan nasabnya, kok bisa di Matius 41 sedangkan di Lukas 57 nasabnya ke atas? Ya kalau dikatakan, ada yang mengatakan begini di antara sarjana Alkitab. Ya karena ini kan nasabnya dari Maryam, dari Maria gitu kan. Maria dialihkan ke atas gitu kan. Dari Yusuf dan ketika menikah dengan Maria mengandung melahirkan Yesus. Sedangkan ini turunnya berbeda, nggak disoal dari Marianya. Bolehlah. Ini dikatakan dari Daudnya. Tapi ketika kita naikkan dari Daud ke atas, dia ada keturunan 7 dan ke-8, namanya sudah beda. Nama yang di sini tidak sama dengan nama yang di sini. Jadi persoalan. Ya kan?
Nah ini pun disoal, dan itu tinggal dijelaskan saja kenapa bisa seperti itu, gitu kan? Nah, nanti kan ada informasi yang sampai, nanti tinggal digali dengan fakta sejarah, selesai. Dan dahsyatnya dalam kondisi ini pun Al-Quran hanya menyampaikan informasi seperti itu dan memberikan pilihan. Anda yakin? Silahkan bersyahadat. Tidak yakin pun kembali kepada masing-masing dan kembali kepada Allah dengan segala konsekuensi yang telah dipilih. Itu dahsyatnya. Jadi bagaimana membangun kedewasaan dalam menerima informasi, mencari kebenaran yang sejati, tidak mencari pembenaran, tapi saat yang bersamaan memberikan pilihan sesuai dengan objektivitas masing-masing. Itu yang top, yang dahsyat, kan? Nah, jadi nggak benar juga, nggak boleh juga ada orang-orang Islam kemudian mencela dan sebagainya. Nggak boleh mencela. Di Al-An'am di ayat yang 108 jelas, la tasubbu, ya, jangan kalian mencela. Ya, orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala itu jangan berbeda keyakinan, jangan, kalau bahasa kita, jangan mencela orang beda keyakinan, nanti sadar nggak sadar dia mencela Allah, mencela Tuhan kita, gitu kan, yang kita yakini kebenarannya. Jadi jangan saling mencela. Yang ada adalah saling menyampaikan argumentasi, menyampaikan pengetahuan, kemudian diuji, dan dari pengujian itu serahkan kepada keyakinan masing-masing. Wah, itu luar biasa, ya. Lakum dinukum waliyadin. Nah, ini teman-teman sekalian, ini juga yang disoal nih. Ya. Nanti ini bersamaan ikut hijrah nanti dengan Yusuf. Nanti saya jelaskan Yusufnya dulu. Setelah itu nanti kita akan terangkan bahwa nanti ini saat hijrah punya 3 anak, ini 6 anak, ini 3 anak, ini 5 anak, 2 orang yang laki-laki meninggal, 3 orang perempuan ikut. Kemudian Izzahar juga nggak banyak disebutkan referensinya teman-teman sekalian, kecuali Izzahar ini terlibat dalam persekongkolan untuk kasusnya Yusuf saja, ya, di narasi-narasi ini, termasuk juga dengan Zabalon terlibat persekongkolan dengan narasi terkait dengan Yusuf. Tapi nanti ini pun akan menurunkan 4 orang anak yang ikut ke Mesir, ini juga 3 orang anak ikut ke Mesir saat hijrah, ya. Yusuf alaihissalam sudah menjadi pembesar, kemudian ikut ke keluarga Potifar pada saat itu, dia membantu sampai diangkat dia menjadi orang kedua di kerajaannya Mesir pada saat itu. Rahil Yusuf ini udah ada suratnya di Al-Quran, surah ke-12, 111 ayat. Ya, di Alkitab juga tampilannya mulia, ya, sampai nanti dijelaskan banyak hal, termasuk di pasal 39 yang menerangkan tentang Yusuf, di Kejadian, masih di Genesis, ya, pasal 39 nanti diterangkan bagaimana seorang Yusuf itu yang sangat mulia sampai dirawat oleh Potifar, sampai di tempat Potifar yang tadinya diambil itu, ya. Cuman perbedaan dengan Al-Quran, di sini kan tadi saya dikatakan Ruben yang mengusulkan dilemparkan ke dalam sumur, nanti Ruben akan ngambil, ternyata ini diambil duluan. Ini lucu juga di sini, ya, dilemparkan ke sumur tapi diambil lagi gitu. Nah, ini juga agak ada pertanyaan. Jadi narasinya begini. Narasinya Ruben mengusulkan lemparkan ke dalam sumur. Ini kan sumur, ya, fi ghayabatil jub yaltaqitu ba'da sayar, yang dibahas Al-Qur'an. Jadi ketika dilemparkan ke dalam sumur ini, berharap Ruben ketika mereka meninggalkan ini dia akan nyelamatin, ya kan? Tapi ternyata mereka ini setelah melemparkan ini mengambil lagi dan menjuallah kepada orang-orang Ismail. Ini persoalan juga. Ismail siapa di sini? Kok tiba-tiba disebutkan? Ini persoalan serius. Ya, dan kalau sudah mereka mau lemparkan ke sini, kenapa mereka harus ambil lagi kemudian kali? Ya, kalau dilempar, logikanya kan kalau kita lempar tinggalkan, kan? Ini dilempar, ya, kemudian diambil lagi, lalu dijual kepada orang-orang Ismail kemudian menjual kepada orang-orang dari kalangan Mesir sampai nanti dirawat sama keluarganya Potifar. Kalau ini disebut Potifar, ya. Kalau kita di redaksi Arab menyebutnya Potifar. Ini jual kembali. Nah, ini tidak ada masalah sih kalau mau dijelaskan dan turunan-turunannya sehingga menjadi tatanan informasi semata, kan? Baik teman-teman. Kemudian Yusuf sudah banyak, sudah kita ketahui kisahnya. Kalau nanti mau ngaji, saya menyampaikan ini di Masjid Al-Fathu di Soreang, ya. Jadi bahas tentang kisah Yusuf. Nah, yang paling menarik di surat Yusuf itu teman-teman sekalian, itu dibuka ayat 3-nya. Ya, ayat 3-nya. Itu dibuka dengan kalimat yang sangat indah sekali. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Ya, nahnu. Langsung pakai nahnu. Naqussu 'alaika ahsanal qasas. Jadi kalau di Al-Qur'an itu ada kata nahnu dan turunannya itu bisa begini. Bisa inna pakai taukid, inna pakai na, gitu kan? Nah, bisa inna begini, bisa na begini. Kalau yang na begini, inna digabungkan ada 2 begini, seperti inna anzalna. Ya, ini na-nya ini kependekan dari nahnu. Nahnu ini fungsinya kalau bahasa Arab biasa standar itu untuk menunjukkan bentuk jama kalau ke makhluk. Tapi kalau keterangannya terkait dengan informasi dari Al-Qur'an disandarkan kepada Allah, maka dia punya 2 fungsi. Satu, ta'zimun nafsi. Ta'zim an-nafsi. Yang kedua, ta'zimus sya'ni. Ta'zimus sya'ni. Nah, seperti ini. Sya'ni.
ta'zimun nafsi, ta'zimus sya'ni. Ta'zimun nafsi untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ta'zimus sya'ni untuk menyampaikan bahwa informasi yang akan diterangkan sesuatu yang sangat luar biasa, dahsyat. Jadi seakan-akan Allah ingin memberikan satu gambaran penting, isyarat yang sangat dahsyat bahwa nahnu naqussu dengan keagunganku. Jadi Allah langsung menghadirkan keagungannya untuk menyampaikan kisah-kisah ini. Ya, dengan keagunganku aku akan kisahkan kepadamu yang sangat dahsyat. Apa itu? Ahsanal qasas, kisah yang terbaik. Jadi ada ahsana yuhsinu, ada hasuna yahsunu, ada hasana yuhassinu. Ahsan itu yang paling tinggi. Makanya sifat ibadah kita kepada Allah disebut ihsan, masdar dari kata ahsana. Ahsana yuhsinu ihsanan, hasuna yahsunu hasanan, husnan. Ya kan? Hasana yuhassinu tahsinan. Tapi ini ahsan dan bentuknya isim tafdil, yang terbaik. Ya, ahsan. Jadi kalau ada kisah-kisah menyebar seputar peristiwa ini, maka ini kisah yang paling baik, kisah yang paling benar, kisah yang alurnya sangat indah, yang sangat elok, yang sangat terhormat penyampaiannya, kan? Maka dibuka oleh Al-Qur'an, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi, ya, bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, ya, dan dengan itulah kemudian kami wahyukan kepadamu dari Al-Qur'an ini. Jadi Al-Qur'an Allah sampaikan manhaj Al-Qur'an ini. Berbeda dengan narasi-narasi manusia, berbeda dengan buatan-buatan orang dan sebagainya. Al-Quran menampilkan sesuatu dengan terhormat. Bahkan ketika ada orang berbuat kemudian sesuatu yang sangat kotor pun, Al-Quran masih memberikan penghormatan dengan kemanusiaannya, tapi menyoal perilakunya. Perilaku itulah yang dicela oleh Al-Quran untuk diperbaiki, bukan nama atau orangnya dalam konteks ini, tapi perbuatan yang diharapkan dia berubah. Nah ini sehingga Al-Quran mengatakan bima auhayna ilaika hadzal Quran, dan manhaj Al-Quran itu seperti itu. Makanya ketika Anda temukan kalimat-kalimat kisah-kisah yang viral di surat Yusuf alaihissalam, itu disebutkan dengan sesuatu yang sangat terhormat. Bagaimana saudara-saudaranya dihormati walaupun mereka berbuat salah, disebutkan kesalahannya. Bagaimana mereka bersekongkol, bertempat untuk kemudian membuat sesuatu yang buruk terhadap Yusuf. Ada yang mengusulkan dalam rapat bunuh Yusuf, kan? Kemudian yang lain mengatakan jangan bunuh, lemparkan aja ke tempat gelap, ya. Yaltaqitu ba'du sayyara, mungkin dia diambil orang. Tujuan kita kan menjauhkan saja. Ini mungkin kalau kita compare dengan yang ada di Alkitab ini, kita akan temukan, oh mungkin itu yang disampaikan di Alkitab ini Ruben yang mengusulkan, kan? Untuk jangan dilemparkan itu. Oh ini yang mengusulkan untuk yang kurang bagusnya ini turunan-turunan yang lainnya, ya kan? Tapi Al-Quran tetap menampilkan kemuliaan dengan perbuatan. Ini rahasia yang ditafsir kenapa orang-orang yang nggak bagus seringkali ditampilkan dalam bentuk inisial, dan itu menjadi fitrah. Makanya di kepolisian di mana-mana pun kalau ada orang berbuat jelek kan nggak dipublish dulu kan namanya, tapi inisialnya dulu kan, A B A B A B sampai dia jelas, sampai paham, sampai apa, baru untuk kebutuhan administratif disebutkan keseluruhannya. Nah, ini teman-teman sekalian. Dan nggak ditemukan kisah-kisah seperti tadi disebutkan. Yahuda pernah berzina dengan menantunya, Ruben berzina dengan ibu mahramnya dan sebagainya. Itu nggak ada gitu. Nah, makanya Al-Quran nanti memberikan narasi-narasi yang sangat indah, membenarkan kisah ini, ya, bahwa ada kisah Yusuf punya 11 saudara, dan Yusuf bermimpi, dan ini pun ada juga, ya, bermimpi dan dimuliakan dengan mimpi itu, 11 gemintang, kemudian dengan 1 rembulan dan matahari bersujud kepada sebagai penghormatan. Maka kemudian di ayat kelimanya di surat Yusuf, la taqsus ru'yaka, ya, ila ikhwatika fayakidu laka kaida, jangan sampaikan kepada saudara-saudaramu kisah ini, kata Yakub, nanti khawatirnya kamu mendapatkan persoalan, ya, dari persengongkolan mereka. Itu udah terbaca oleh Yakub alaihissalam, dan itu sangat indah narasinya. Nah itu teman-teman sekalian. Kemudian adiknya Bunyamin, nanti Yusuf punya 2 orang anak, Manishya dengan Afraim, atau Efraim, ya. Kemudian adiknya Bunyamin ini punya 10 orang anak. Nah, saya berbicara nanti dalam konteks Yusuf sudah singkatnya dewasa saja. Nanti di surat Yusuf kalau kita bahas terlalu jauh nanti materinya, ya. Sementara kita kan ingin ngejar ke keturunan Yahudi itu nanti di mana gitu kan, dan seperti apa dan bagaimana membangun kerajaan sampai ada imajinasi bahwa ini makhluk terhebat, makhluk terkuat dan sebagainya. Itu munculnya kapan? Sampai nanti ada didoktrinasi sampai kekinian, sampai ada Talmud. Nanti saya ceritakan sampai situ insyaallah dalam kesempatan mungkin yang berbeda, ya. Nanti kita runtut dulu ini. Nah, nanti ini punya 10 anak, ya. Yusuf nanti singkatnya sudah menjadi pembesar di Mesir, orang kedua. Ya, orang kedua, ada yang menyebut nanti menteri keuangan, ada yang menyebut perdana menteri gitu kan. Dia ada juga yang narasi membuat pengganti Gutifar yang saat itu menjadi seorang perdana menteri langsung di orang kedua setelah raja, setelah Firaun, Farainah. Ya, Firaun yang dimasukkan raja-raja Mesir. Ya, raja-raja Mesir dengan gelarnya. Kemudian ini dari Zulfa juga ada Jad, ya, kemudian juga ada Asyur. Ini juga nggak banyak dikisahkan teman-teman sekalian, tapi ini nanti meninggalkan keturunan. Di sini ada 7 ya anaknya, ya, nanti yang ikut juga berhijrah kembali ke sini. Kemudian juga ada Asyur di sini. Asyur kalau nggak salah dia 4 ya, ya, ada keturunan dia bawa.
Kemudian Balha juga nanti ada Dan punya 1 orang anak. Kemudian yang terakhir ini adiknya juga ada 4 orang anak. Nah ini kemudian semuanya secara singkat itu hijrah ke tempatnya Yusuf alaihissalam. Yusuf bersama bapaknya Yakub alaihissalam. Ya, nanti bersama ibunya sebagian karena nanti Rahel sudah meninggal. Ya, nanti ikut hijrah bersamaan ke sana. Dan disitulah kemudian disebutkan bagaimana Yusuf dimuliakan, boleh membawa semua keluarganya ke sana, dan hiduplah kemudian mereka meninggalkan tempat yang sudah berdomisili di sini ke tempat baru, yaitu di Mesir. Ya, di Mesir di sini. Dan kurang lebih mereka hidup selama 400 tahun dalam narasi di riwayat-riwayat itu, termasuk juga di kisah-kisah yang kita dapatkan. 400 tahun nanti ini. Nah, dan di sini meninggal keseluruhannya. Yakub meninggal di situ, kemudian Yusuf juga meninggal, dan semua orang ini meninggal, yang 12 ini, yang Bani Israel. Tapi yang paling menarik, narasi Al-Quran menyebutkan ketika mereka hendak berpindah ikut hijrah kepada Yusuf alaihissalam yang sudah ada di sini, maka mereka menyesali dulu perbuatannya yang telah mencelakai Yusuf sejak kecil. Jadi mereka sadar itu salah, gitu kan? Mereka sadar itu keliru. Kemudian mereka minta kepada bapaknya, "Bapak, tolonglah kami minta diampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami minta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka bapaknya mohonkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu mereka juga disebut dengan orang-orang yang memohonkan ampunan, memintakan tobat kepada Allah, ya. Tobat itu kalau dalam bahasa Arab kekinian kan disebut dengan tabah. Ya, tubuh. Ya, seakar dengan ini adalah hada. Hada yahdu, gitu kan? Ya, nah, seperti ini. Kan? Nah, maka dari sini jamaknya dikatakan hadu. Nah, ya, hadu. Nah, hadu orang yang kembali, orang yang taubat. Makanya nanti indah sekali di Al-Quran itu, teman-teman sekalian, ada satu diksi yang ditampilkan oleh Al-Quran untuk menyebutkan nama ini. Seperti Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu, paling kiri sebelah atas ya di mushaf standar. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah. Awas, ada kalimat ini sering dipotong nih. Sementara orang nggak bertanggung jawab, yang bawa paham semua agama sama itu ya, dia potong-potong ayat tuh. Yang potong video aja bermasalah, apalagi potong ayat itu kan. Nah, ini teman-teman sekalian, innal ladzina hadu, innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Semua orang-orang yang beriman itu, dan orang-orang, nah terjemahan kita disebutkan Yahudi kan? Ya, di situ kan. Padahal Yahudi juga ada lagi nanti di Al-Quran. Termasuk nanti di penutup juz yang ke-6 di Al-Maidah itu kan. La tajidanna asyadan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud. Nah, itu Yahudi disebutkan lagi. Yahudi nanti ada perbedaan di antara diksi ini. Jadi di sini ingin menunjukkan bagaimana mereka itu pernah bertobat. Makanya ketika disoal oleh Al-Quran selalu seperti itu. Kamu ini kan keturunan orang-orang yang pernah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pernah minta kepada bapakmu kan, ditobatin kepada Allah ya, supaya bagus lagi, supaya baik lagi. Janganlah bersikap yang semena-mena, jangan bersikap yang buruk. Itu di antaranya. Nah, jadi teman-teman sekalian, jadi ini dinarasikan oleh Al-Quran, disampaikan kepada kita bahwa sebelum berhijrah ke Mesir bersama Yusuf alaihissalam, nanti bertemu dengan keluarganya, dengan Yakub, dengan ibu-ibunya, kecuali Rahel ini ya, dan bertemu dengan Yusuf, menyatu di sana hidup nanti selama 400 tahun. Ini udah tobat duluan. Ya, udah tobat, udah jadi baik, jadi nggak ada masalah di sini. Ya, jadi ketika gabung ke sini, udah berketurunan 12. Nah, ini dari 12 ini dijaga teman-teman sekalian. Dari 12 ini kemudian terjaga klannya, klan ini, klan ini, klan ini, klan ini, klan ini. Nah, masing-masing nanti ada pemimpinnya. Dan tadi kan saya katakan kan di narasi Alkitab ini bahwa diwasiatkan, dinubuatkan oleh Yakub alaihissalam, atau nanti disebut dengan Israel, hamba yang saleh, bukan yang sekarang ya, yang muncul. Nah, nanti ini yang akan diteruskan kepada Yahuda nanti. Ya, sepeninggal nanti Yusufnya, ini yang memegang kemudian kesulungan baik dari kepemimpinan dan terusan-terusannya sampai nanti disampaikan juga nanti pernyataan di Alkitab. Ini nanti akan menurunkan tongkat estafet sampai dengan ke Mesia, ke Yesus. Cuman persoalannya yang tadi, Yesusnya lahirnya dari sini gitu kan. Peresnya lahir dari Tamar lahir dari perselingkuhan atau perzinahan, ini yang dipersoalan. Nanti kita akan bahas ketika sampai ke situ. Nah, jadi ini meninggal semua. Ya. Meninggal semua saat berada di sini, tapi sudah memiliki keturunan inilah nanti teman-teman sekalian yang akan berkehidupan kurang lebih selama 400 tahun terus ya, berkembang sampai muncullah persoalan-persoalan, yang persoalan itu menumbuhkan satu perpecahan-perpecahan, gejolak sosial di masyarakat Mesir, sampai muncullah raja lagi. Rajanya itu yang zalim juga. Raja yang mana? Al-Quran nggak nyebutkan siapanya, tapi disebutkan jabatannya, rajanya Firaun. Itu yang kita populer disebutkan Firaunnya. Jadi kalau ada kaidah di tafsir itu mengatakan begini, kalau ada inisial di dalam Al-Quran pada satu keburukan, ya ini ingin memberikan kesan bahwa yang salah itu perilakunya, itu yang harus diperbaiki.
Ya, nama itu bisa bertahan, bisa diwariskan, tapi kesalahan itu yang diperbaiki. Jangan sampai karena salah itu nama kemudian menjadi olok-olokan, ejekan, sampai orang-orang yang punya nama yang sama dan tidak berbuat serupa menjadi celaan. Jelas ya? Nah, maka di dalam Al-Quran berlaku sebaliknya. Kalau ada orang-orang baik itu banyak disebutkan namanya. Ya, banyak disebutkan namanya. Maryam disebutkan misalnya, Luqman disebutkan namanya, yang bukan Nabi Imran disebutkan namanya, gitu kan? Itu kan luar biasa. Jadi kalau yang baik-baik disebutkan namanya supaya jadi tafaul. Tafaul itu satu keberkahan untuk meraih dari nama itu supaya diteruskan cita-cita kebaikan dia. Tapi yang jelek kemudian ditinggalkan. Nah, ini teman-teman sekalian, begitu di sini ada kesenjangan sosial dengan masyarakat, muncul mulai persoalan. Nah, di turunan-turunan ini muncul mulai persoalan, muncul mulai kebesaran-kebesaran, muncul mulai bikin ulah, sehingga menjadikan saat yang bersamaan muncullah raja yang paling juga anarkis, ya, raja temperamen, raja macam-macam, yang baru ngelihat sedikit bunuh. Nah, itu kan baru dengar sesuatu udah jelek. Akhirnya apa yang terjadi? Firaun menjadikan generasi-generasi di masa abad yang keempat itu, setelah itu, ya. Nah, itu jadikan generasi-generasi ini, keturunan yang tadinya mulia, keturunan bagus dan sebagainya, maka jadikan budak oleh Firaun. Yang suruh bikin piramid, disuruh bikin ini, suruh bikin itu dan sebagainya, sampai nanti satu ketika Allah mengutus lagi dari keturunan generasi-generasi yang 12 ini, yang menjadi pembebas dari perbudakan yang dilakukan oleh Firaun. Jadi sebetulnya ini gimana ya kita menyampaikannya ini. Jadi saling terkait berkelindan gitu. Ya, jadi ya makanya selalu ada kata-kata bijak menyampaikan kepada kita bahwa ya sosok yang buruk yang munculnya dari kondisi masyarakat yang buruk juga gitu, ya. Sebaliknya yang baik melahirkan yang baik juga, tapi bukan berarti keburukan akan bertahan lama, harus diperbaiki juga. Ya, ada Firaun yang sedemikian jahatnya. Ini juga salah satu faktornya ya ulah-ulah yang dibikin dari keturunan-keturunan ini, walaupun tidak semuanya, ada yang mulai berbuat ulah gitu kan. Nah, sampai kemudian Allah mengirimkan juga satu pembebas karena ini terkena dampak, kebetulan juga qadar Allah tadi yang Firaunnya juga perilakunya buruk, maka dari keturunan Levi inilah nanti akan melahirkan satu keturunan. Dari keturunan ini nanti muncul Imran, bukan Imran yang bapaknya Maryam ya. Nah, Imran bin Qahat bin Azar bin Levi. Dari Imran nanti melahirkan 3 orang anak. Anak pertamanya perempuan namanya Maryam, anak keduanya Harun, anak ketiganya Musa. Nah, Musa inilah yang kelak kemudian punya kisah tersendiri, yang dengan kisahnya itu dia membawa nanti yang tersisa di masa pemerintahan Firaun yang ini itu untuk keluar dari kejaran Firaun, yang kelak nanti akan selamat, dan dari selamat itu nanti akan kemudian dihitung berapa banyaknya untuk kembali mendekat kepada Allah. Dari hitungan itu jadi bilangan, makanya nanti ada bilangan ya, numbers gitu di Alkitab ini. Nanti kita akan lihat teman-teman sekalian bagaimana kisahnya Musa, ya seperti apa gambarannya, dan dari kisah ini bagaimana nanti perjalanannya sampai menemukan satu tempat yang dimuliakan, bumi yang suci, yang kelak disebut dengan Palestina itu. Dan setelah itu bagaimana kejadian-kejadian secara dinamis terjadi sampai memunculkan kondisi sampai saat ini. Nah, itu nanti kita bahas lagi di kesempatan yang berikutnya ya, jadi teman-teman sekalian. Oh, nggak kerasa ya, jam berapa sekarang? Jam berapa, Mas? Oh, jam 9. Wah, udah 1,5 jam ya saya nerangin ya, padahal baru nerangin nasab aja tuh. Ya, baru nerangin nasab teman-teman, nggak kerasa ya. Coba kita lihat dulu nih apa yang bisa diumumkan buat teman-teman sekalian. Ya Allah, ya Rabbi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini coba kita lihat. Ya, ini sudah. Jadi ini ya yang saya sampaikan. Ini kita bisa berhenti dulu supaya nanti kita bisa teruskan lagi. Jadi yang 12 anak sudah selesai, dan kisah-kisahnya juga saya sudah sampaikan, sampai dari Ruben sampai Balha ke Neftali ya, dan Neftali dari atas terus 12 sampai ke kisah, sampai ke ingat ya, sampai ke Mesir. Ini baru nyampe Mesir nih. Belum nyampe Mesir ya. Ingat, belum nyampe Mesir, baru nyampe mereka kemudian berkembang ya, kemudian berketurunan dan muncul persoalan dengan Firaun. Firaun pas kepilih rajanya yang zalim juga, yang anarkis juga, sampai dijadikan budak, sampai diperintah, dan nanti terlahir kemudian Musa. Nah, bagaimana kisah lahirnya Musa ini sampai kemudian masuk di istana Firaun, membebaskan mereka dan menempuh perjalanan untuk menuju bumi yang disucikan
yang nanti akan banyak diklaim sebagai tanah yang dijanjikan. Seperti apa bahasannya? Insya Allah kita akan teruskan nanti di episode yang selanjutnya. Kapan? Menyesuaikan ya? Menyesuaikan. Izin menyampaikan informasi dulu teman-teman sekalian. Kalau yang sumber-sumber tadi nanti bisa dilacak ya. Ini ingat ya, jangan dipotong ya. Kalau dipotong-potong nanti jadi persoalan. Sekarang seringkali ada orang yang mencoba untuk membuat situasi menjadi tidak kondusif ya, mencoba memecah belah satu dengan yang lainnya, bahkan diadu, ada yang diadu dengan pemerintah, ada yang memecah belah bangsa, diadu dengan umat agama lain dan sebagainya. Padahal kajian-kajian semacam ini ilmiah, argumentatif, jadi indah, jadi saling mencari kebenaran gitu kan. Dan ini hal yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar kita, pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, bagi kita mempraktekkan isi Al-Quran, mengkaji, meriset itu bagian dari ibadah. Jadi kalau kita diminta oleh Al-Quran, coba kamu cek, coba kamu bandingkan, coba kamu lihat untuk membuat keyakinan kamu bertambah. Ya, nah itu bagian dari ibadah kita. Dan ketika itu kita juga berhak untuk mendapatkan wawasan-wawasan, penjelasan-penjelasan, termasuk informasi-informasi. Dari situlah kemudian argumentasi muncul, kita kemudian bisa sajikan dengan baik. Tapi tetap dengan adab yang elok dan tidak pernah memaksakan kepada yang lain-lainnya. Izin menyampaikan informasi, teman-teman, mengupdate dari Palestina hari ini. Alhamdulillah saya dapat laporan aktualisasi donasi ya, seperti apa gitu ke MUI. Seperti teman-teman saya sampaikan kepada Anda, sudah di 24 Mei yang lalu hari Senin, dan itu sangat terbuka. Wartawan juga banyak, dari TV juga ada, bahkan tayang juga di salah satu stasiun TV ya, di media sosial juga banyak, di media-media elektronik bisa kita akses. Saya sudah laporkan dapatnya berapa, kemudian dikeluarkan kemana saja, rencananya bagaimana. Setelah itu auditor juga kita punya yang independen, KAP-nya, kantor akuntan publiknya ada, kemudian juga mempersilahkan di pengawasan di BSI-nya langsung. Jadi datang tuh kan ke BSI, komisarisnya langsung saya undang, Pak Arif nih, Assalamualaikum Mas Arif, terima kasih ya. Kemarin datang itu komisaris independennya, BSI-nya langsung datang loh. Jadi kita itu nggak sembarangan ya, BSI-nya langsung ngecek sendiri dan itu diawasi oleh OJK. Kemudian setelah itu kita laporkan secara terbuka sehingga publik tahu, dan saya sampaikan saya tidak mengambil sedikit pun, 0 rupiah, sekian pun nggak pernah ya, nggak ada mengambil ke situ. Itu memang murni dipersembahkan untuk kepentingan terkait dengan Palestina. Untuk yang lokal nanti ada lagi ya, kita sudah berjalan lama, tapi kan nggak mungkin kita juga banyak publish nanti amalan kita menjadi riya dan sebagainya. Tapi kalau Anda memerlukan dokumentasi, kita bisa sampaikan ya beberapa bagian dalam situasi COVID dan yang lainnya, kunjungan kami ke masyarakat terdampak musibah, ataupun kita bikin ngebor air dan sebagainya. Nanti itu lain waktu lah kita ceritakan, dan tanpa sadar teman-teman juga sebetulnya telah berkontribusi untuk itu semua. Izin, ini dari Palestina yang kami sampaikan kan, yang VMUI sudah ya, insya Allah nanti dikontribusikan dalam bentuk rumah sakit di Hebron. Itu akan lebih abadi sifatnya, jadi jariah juga terus berkelanjutan. Saya sudah koordinasi juga. Kemudian yang untuk di kebutuhan masyarakat Gaza yang kemarin saya sebutkan, untuk ini ada ambulan juga. Nah ini masuk nih ya, masuk berita di koran terbesar Palestina nih, Palestina tuh ya teman-teman, tolong di zoom ya. Nah, yang mana kameranya? Ini apa itu? Yang ini. Oh ini di zoom nih korannya nih teman-teman. Kok pada ke sini? Malu nih sama kamera. Nah ini ya, nih koran Palestina. Koran Palestina di halaman ketiga. Jadi ini halaman 1, halaman 2, halaman ketiga. Nah ini dia. Jadi udah melakukan tender untuk dapat ambulan, kan kita titipkan lewat INH kemarin ya, untuk yang mendesak itu karena teman-teman yang lagi bergerak di sana kita titipkan. Nah ini sudah ada lelang. Jadi di sana itu kalau kita mau beli semacam ambulan, semacam apa itu lelang dulu. Nah ini udah ditampilkan ya, kita mau beli 3 mobilnya H1 ya. Saya bacakan ya, dan talih rakam 3 2021 Taurid Bus Hyundai H1 ada telah terbasat ya, nanti insyaallah ambulannya H1, masya Allah ya, sedang dicari 3, ada 3 sesuai dengan yang dituliskan kepada kita kemarin. Nah ini teman-teman sekalian laporannya langsung ya dari Gaza. Nah insyaallah besok saya koordinasi, besok kita langsung tanyakan ke sana. Jadi saya pengen semua diupdate dan publik tahu ya, jadi kemana disalurkannya, terus yang menerimanya juga tahu. Tadi saya sebenarnya sudah video call juga, dan banyak orang-orang Palestinanya ikut di belakang gitu kan, titip salam ke teman-teman, terus nyampaikan ini itu. Alhamdulillah lah, kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tetap ingin nanti besok saya koordinasi supaya
saya live-kan juga, teman-teman lihat seperti apa sih realnya ya, penyaluran donasi di sana bagaimana, apa yang sedang disiapkan, apakah benar diterima sekian, mau disalurkan seperti apa, sehingga nanti terakses oleh publik. Dan saya dengan senang hati menyampaikan kepada teman-teman semua sehingga diketahui ya, dan tidak ada sesuatu pun yang ditutupi dan sesuai dengan penyalurannya. Dan saya ingin memberikan edukasi juga ya kepada publik, artinya dalam konteks ini sekecil apapun ini kan kita dalam skala dapat alhamdulillah besar, tapi kan skala kecil gitu kan, dari menggunakan yayasan, mungkin individual di sini menampung dari teman-teman, tapi kita ingin berikan edukasi bahwa semua terbuka, semua disampaikan, semua bisa terlibat dengan pengawasan, dengan audit dan sebagainya, sehingga bisa terang gitu kan. Jadi apalagi yang kompleks-kompleks sifatnya, yang memang harus memerlukan audit dalam prosesnya ya, seperti yang terkait dengan formal ya, misalnya bantuan sosial atau apapun atau macam-macam, dan itu jelas ya, itu bukan ranah kita, kita tidak ada ranah ke sana, kita hanya mengeksekusi dan melakukan apa yang telah kita kerjakan saja, sehingga orientasi saya sesungguhnya satu ya, ketika dihisab oleh Allah itu keadaan kita lebih ringan ya, keadaan kita lebih ringan. Nah itu satu teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, saya tadi ingatkan ya di penutup, kita meminta untuk teman-teman silahkan, karena ada yang teman-teman itu sampaikan kepada kami, Ustaz kenapa ditutup, Ustaz masih ada kesempatan, itu terutama yang daerah-daerah, Masya Allah itu ya, itu kan iuran tuh, yang pengajian-pengajian ada yang 10.000, ada yang 1.000, nggak ada jumlahnya, kami nggak pernah peduli dengan berapa jumlah gitu kan, yang penting ada masuk, itu amanah, kami salurkan dengan segala keikhlasan. Nah itu banyak yang protes kok ditutup, makanya kita berikan kesempatan ya, kita kan masih ada proyek yang ketiga. Yang ketiga ini yang saya, kalau teman-teman tahu, saya kemarin baru safari itu sampai ke Jawa kemana gitu kan, terus kita juga ketemu rektor, ketemu beberapa yang lain untuk mengaktualisasikan atau mengimplementasikan rencana yang ketiga itu, menampung nanti pelajar-pelajar di sana, Palestina bisa belajar di sini, tadi dirikan Rashid, rumah studi Al-Quds kan, dan saya akan minta yang dikirim saya yang hafid Quran. Ya, sehingga nanti ada simbiosis mutualisme, yang di sana penghafal Quran ke sini bisa ngajarin juga yang di sini ya, nanti saling memberikan manfaat, ngajar Quran, mereka juga belajar, pulang ke sana juga bermanfaat lagi. Nah, itu kita salurkan ke situ. Jadi kita buka kembali insyaallah, dan rekening itu akan dikhususkan sehingga mudah dipantau ya, baik oleh bank yang mudah dipantau, kemudian auditnya juga gampang dan publikasinya juga enak gitu kan. Nah, tapi saat yang bersamaan saya juga terima informasi bahwa ada pihak-pihak yang sengaja ingin menebar kebencian, ingin menebar fitnah, dan juga ini yang paling harus diwaspadai, memecah belah kebangsaan kita. Ya, ada yang membenturkan dengan istana, mencoba membenturkan dengan pemerintah, mencoba membenturkan dengan pihak-pihak kepercayaan lain dan sebagainya gitu kan, dan tidak bertanggung jawab. Saya sudah ingatkan, jangan pernah mengganggu singa yang sedang berzikir, karena kalau sudah mengaum itu sulit dihentikan, Anda nggak akan bisa hentikan. Ya, maka ini peringatan saya di malam ini, kalau besok kemudian saya masih melihat yang seperti itu, nggak diturunkan, nih ada akun-akun suara istana, apalagi tuh, suara inspirasi, apalagi anak bangsa ya, terus ada akun-akun yang spesifik tuh, siapa namanya, Hekokun tadi apa siapa lagi tuh, saya nggak kenal itu ya. Nah, tolong teman-teman, tolong ya, screenshot aja tuh, screenshot. Kalau besok itu nggak hilang, itu saya akan ambil langkah yang sangat spesifik sekali. Ya, dan kita beri pelajaran, kita nanti besok ya, saya akan cek lagi ya, karena gini, kalau bagi saya pribadi nggak akan berpengaruh ya, saya bisa tinggal istirahat, tinggal lari, tinggal latihan olahraga ya, latihan silat dan macam-macam. Cuma ini untuk situasi kebangsaan, karakter begini berbahaya, ini potensi, kalau dibiarkan ini potensi chaos, potensi yang sangat buruk, merusak karakter bangsa gitu kan. Dan saat kita sedang mengaktualisasikan, mengamalkan amanat undang-undang kita, ini kan amanat undang-undang, maka setiap presiden itu menjaga, pernyataan Bung Karno sampai Pak Jokowi sekarang itu kan selalu selaras, itu selalu senafas sikapnya terhadap Palestina. Dan kita terdorong dengan undang-undang, saat bersamaan kita pun juga memperhatikan situasi internal di dalam. Tiba-tiba muncul ya akun-akun yang semacam itu, bukan hanya menyoal tapi menebarkan gambar-gambar yang tidak elok, tidak pantas, membuat fitnah. Saya akan lihat besok kalau masih ada, maka Anda mencoba mengganggu singa yang sedang berpikir. Dan kita lihat bagaimana reaksi singa itu ketika dia mengaum ya. Terima kasih teman-teman sekalian untuk malam hari ini. Semoga Allah berkahi kita semua, semoga Allah menyayangi kita. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Ini sekali lagi kita bisa pelajari, cek kembali, tanya pada guru-guru kita, dapatkan wawasan. Dan mohon izin teman-teman yang di Katolik ya, dan ataupun juga di
mungkin kan Katolik berbeda dengan Kristen ya, tapi kan ada juga kesamaan di referensi di Alkitabnya atau di Bible-nya. Boleh nanti teman-teman juga menyampaikan misalnya tentang ini, kalau ada argumentasi yang lain, ingin menjelaskan, ingin apa, boleh. Saya sangat bersenang hati. Boleh juga tergabung dengan channel saya di sini, supaya ketika saya kan sifatnya hanya menyampaikan, kemudian teman-teman bisa saling mengklarifikasi atau juga melengkapi dan sebagainya. Dan saya selalu membawa manhaj Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, ya. Kalau memang pun ada kebenaran di pihak kami di Muslim, tetap kita tidak akan pernah memaksakan. Ini loh, seperti ini yang dibangun, informasi dan sebagainya, kembali ke masing-masing. Jadi indah diskusi yang berlangsung seperti itu. Atau nanti juga kita bisa libatkan misalnya sarjana-sarjana dulu yang mu'alaf juga ada, seperti disampaikan ya, Ustadz Bangun Samudra, Ibu Umi misalnya Ustadzah Iren Handono dan lain sebagainya, sehingga tertempatkan di tempat yang benar wawasan keilmuan itu, dan diberikan masyarakat pilihan yang seluas-luasnya. Saya kira itu teman-teman sekalian yang bisa kita gali di malam hari ini. Semoga Allah merahmati kita, memberikan perlindungan kepada kita semua, menyayangi kita dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa esok insyaallah pukul 7:30 seperti saat ini, langsung update penyaluran donasi dari Gaza yang bisa dipantau langsung oleh seluruh publik di tanah air atau di luar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah mengganggu singa yang sedang berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, izinkan saya, Adi Hidayat, menyapa dan mendoakan kita semua. Semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, Kamis, tanggal 15 Syawal, tahun 1442 Hijrah, bertepatan dengan 27 Mei 2021. Kami ingin menyampaikan rasa bahagia, gembira, dan puncaknya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesuksesan kita bersama dalam mempublikasikan donasi yang telah terkumpul, khususnya pada tanggal 24 Mei itu yang berlangsung di Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah, seluruh stakeholder dalam penyaluran donasi hadir, baik lembaga kemanusiaan yang bertugas di Gaza tentunya, juga Dubes Palestina, juga stakeholder terkait, bahkan komisaris BSI, Bank Syariah Indonesia, diiringi juga oleh ayahanda kita, seluruh unsur pimpinan Majelis Ulama Indonesia hadir di dalamnya. Baik, namun demikian, alhamdulillah semangat masyarakat Indonesia luar biasa tinggi, dan kami memohon maaf, kemarin itu sempat kita harus berhenti dulu untuk kita rekap, kita audit, kita publikasikan secara terbuka, sehingga dapat dengan clear, ya, bersih, diketahui masyarakat, terbuka, dan mengetahui bagaimana itu diterima dan disalurkan. Alhamdulillah atas banyak masukan masyarakat, bahkan ada yang menyesalkan, Ustadz kenapa ditutup ya. Jadi mohon bersabar. Dan kemarin setelah dari MUI, saya juga langsung roadshow salah satunya untuk bisa memfasilitasi agenda yang ketiga yang kita rencanakan dalam tahapan penyaluran dana, yaitu untuk bisa menampung pelajar-pelajar Palestina untuk sekolah
ya, dan bisa belajar di kampus-kampus bahkan yang terkemuka insya Allah di Indonesia. Jadi kami juga datang ke beberapa tempat berkomunikasi, alhamdulillah responnya sangat baik, bahkan ada yang sudah menawarkan langsung jikalau kemudian itu akan terjadi. Dan tentunya kita akan berkoordinasi ya ke depan dengan Kementerian Pendidikan yang ada di Palestina, seperti apa proses itu bisa berlangsung. Tapi intinya saya mencoba memegang amanah dengan baik dan tanpa mengambil 1% pun ya. Jadi insya Allah kita tidak memotong sedikit pun untuk disalurkan sepenuhnya demi kepentingan yang telah kita niatkan, insya Allah. Teman-teman, berita baik bagi Anda yang kemarin banyak bertanya, apakah dibuka kembali, kan? Apakah kemudian akan diteruskan? Insya Allah, per hari ini kami sampaikan kembali kepada kawan-kawan bahwa donasi tetap terbuka. Sekali lagi, donasi tetap terbuka, atau saya katakan dibuka kembali dengan rekening yang sama. Dan insya Allah rekening ini hanya akan dikhususkan untuk persoalan Palestina saja, untuk support kepada bangsa, masyarakat, rakyat Palestina saja. Rekening yang sama ya, Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Nomor rekening 11111, 5 kali, masih ingat ya? 11111. Kemudian 777, 3 kali, 77763. Ya. 111117773 atas nama Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar Bank Syariah Indonesia. Dan ini tentunya saya tegaskan sekali lagi sangat terbuka untuk dipublikasikan, untuk disampaikan hasilnya. Bahkan kita akan update seperti apa itu disalurkan. Pun demikian bagi teman-teman yang mengusulkan, kemarin ada usulan diaudit, usulan untuk dilihat, diteliti, alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya mengucapkan terima kasih, usulan-usulan itu kita akan laksanakan. Ya, bahkan kalau perlu Anda punya tim auditor yang ingin berkontribusi, ingin melihat, ingin mengecek, sangat terbuka teman-teman sekalian. Ya, sehingga apa yang kita bisa berikan diketahui untuk persiapan kita melaju kepada hisab Allah di hari kiamat nanti. Sekali lagi, kami tidak mengambil sedikit pun, ini murni untuk diberikan, dan mudah-mudahan Allah berikan kelancaran kepada kita semua. Tapi kami juga ingatkan, ya, hati-hati bagi yang sengaja ingin mencari keributan, ingin memecah belah, ya, bahkan menghadirkan unsur-unsur fitnah. Awas, hati-hati ya. Kita pun akan melakukan tindakan tegas dengan menempuh langkah hukum. Ya, hati-hati, kita sedang mengamalkan amanat konstitusi. Ya, pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Baik, bagi kami saling tolong-menolong, saling membantu dalam kesulitan, itu bagian dari ibadah. Quran surah kelima ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, dan hendaklah kalian saling menolong, saling membantu dalam konteks kebaikan yang luas demi niat meningkatkan takwa kepada Allah. Ini amanah konstitusi, ini amanah dari Al-Quran juga, dan yang lebih daripada itu, ini dijamin oleh pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, di alinea pertama bagi 1 sampai 4 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya, alinea keempat baris kelima sampai keenam, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kami sedang melaksanakan amanat konstitusi. Kami sedang mengamalkan nilai ibadah tertinggi ya dalam Al-Quran Al-Karim. Dan lebih daripada itu, kami sedang ingin berusaha berbalas budi walaupun sedikit atas apa yang telah dilakukan bangsa Palestina. Pun demikian ketika Anda bertanya, kenapa Anda harus berdonasi keluar? Apa Anda tidak ingat sejarah? Di tahun 1944, seorang pengusaha Palestina bernama Muhammad Ali Tahir itu memberikan seluruh hartanya di bank-bank Arab untuk ditransferkan, diberikan untuk bekal perjuangan Indonesia meraih kemerdekaan. Googling kalau tidak percaya. Silahkan cari di Google, Muhammad Ali Tahir, bangsawan, hartawan Palestina, yang beliau itu mendonasikan seluruh hartanya untuk kepentingan kemerdekaan kita. Kita telah merdeka, dan situasi sekarang terbalik untuk menguji di antara kita siapa yang bisa berbuat serupa dan kebaikan-kebaikan lebih besar. Karena itu, jangan sekali-kali menebarkan kebencian, adu domba, fitnah, dan sebagainya, karena kami sedang melaksanakan amanat konstitusi. Jangan pernah mengganggu singa yang sedang berzikir, karena saat ia mulai mengaum, Anda tidak akan pernah bisa menghentikannya. Terima kasih. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.